Brengsek Jin Tongwei, bukankah itu hanya kematian? Kau benar-benar ketakutan setengah mati oleh Suke, kau benar-benar pemimpin paling sampah dalam sejarah Korea. Bagaimana bisa pemimpin besar negara bebas kita memilih sampah seperti dirimu? Markus menolehkan kepalanya dan menatap Jin Tongwei yang terduduk lemas di tanah dalam kondisi menyedihkan dengan ekspresi jijik yang luar biasa. Jin Tongwei sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Markus dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Brengsek, itu sampah. Markus menjadi lebih marah saat dia melihat Jin Tongwei dan menendang wajahnya. Dalam sekejap, bekas sepatu tertinggal di pipinya yang tembem. Tepat pada saat ini, hantu salib B6 Vanadis berputar balik lagi. Ledakan pakaianku dan mati. Sosok Suke langsung melambung ke langit dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada gadis perang itu. Bang, bang, bang. 6 gadis perang berturut-turut meledak di udara. Para pilot di 4 pesawat perang lainnya semua memiliki raut wajah ketakutan di mata mereka. Mereka pikir mereka bisa merasa tenang karena mereka terbang tinggi di langit. Namun, aku tidak menyangka Suke akan begitu mengerikan. Dengan lompatan ringan sosok itu bisa melayang ke langit. Menggunakan gaya reaksi dari tongkat yang mengenai Vanadis, sosok itu bergerak di udara satu demi satu. Dengan 6 pukulan berturut-turut, 6 pantom B6 tingkat lanjut hancur. Kehidupan yang mengerikan seperti itu membuat orang putus asa. 4 pilot lainnya terbang langsung keluar dari wilayah Korea tanpa ragu sedikit pun. Dewa-dewa Longxia tidak boleh diprovokasi. Melihat 4 gadis perang lainnya terbang menjauh, Suke tidak mengejar mereka. Dia mengeluarkan setelan ikan terbang emas dari ruang angkasa dan memakainya menutupi tubuh yang diidam-idamkan oleh gadis-gadis muda dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya. Menyingkirkan tongkat hitam, Suke berjalan menuju ruang kendali. Pada saat yang sama, gambar markas besar negara bebas Korea juga ditangkap oleh satelit dari banyak negara kuat. Longxia. Sidang kabinet. 9 tetua serta banyak pejabat senior termasuk Qin Lai duduk mengelilingi meja konferensi oval berwarna coklat kemerahan. Aku menatap dengan takjub gambar-gambar yang datang dari satelit di layar lebar. Untungnya kami tidak memilih untuk menghadapinya. Qin Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Yang lain juga mengangguk dengan sisa ketakutan. Apa bedanya ini dengan dewa-dewa dalam legenda Longxia? Bagi mereka orang biasa, Suke adalah dewa. Mulai sekarang kita di Longxia harus melakukan yang terbaik untuk berteman dengan Suke. Tetua Agung berkata dengan tenang. Ya, Tetua Agung. Semua orang menjawab serempak dan melihat ke layar besar lagi. Kehidupan kecil. Ruang rapat kabinet. Pemimpin Sasaki Okamoto menatap sosok Suke di layar lebar dan gemetar. Tapi dia senang bahwa dia tidak pernah menyinggung Suke. Yoshida Akiko sampaikan perintahku untuk memilih wanita cantik dari seluruh negeri. Aku ingin mengirimkan 100 wanita tercantik dan paling suci dalam kehidupan kecil kita kepada Dewa Longxia, Suke Jun. Si, Kepala Okamoto. Sekretaris Yoshida Akiko menerima perintah tersebut dan dengan cepat meninggalkan ruang konferensi untuk mengurus persiapan kontes kecantikan nasional. Penting untuk memilih wanita tercantik dan paling murni untuk Dewa Longxia, Suke Jun. Free State. Di aula utama Istana Hitam, Kepala Kartelot sedang melihat layar besar. Sosok tua itu merosot lemah di kursi. Dihadapkan dengan Dewa Longxia seperti itu, posisi dominan mereka tidak lagi aman. Selama Suke masih hidup, dia akan selalu menjadi beban bagi negara bebas mereka yang hebat. Tapi sekarang setelah senjata nuklir digunakan, apakah ada cara lain untuk membunuhnya? Sepertinya tidak ada cara. Tuan Iare, apakah kita masih akan membalas dendam pada Suke? Balas dendam, apakah kamu akan mengambil kepalamu untuk balas dendam? Bangsi markas negara bebas. Suke menatap Markus dan Jin Tongwei yang sedang duduk di tanah seperti orang gila dan senyum muncul di bibirnya. Sudahkah kau memikirkan hari ini? Haha Suke, jangan terlalu sombong, suatu hari kau akan mendapatkan balasanmu. Bang. Setelah mengatakan ini, Markus memasukkan pistol ke dalam mulutnya dan menembak dirinya sendiri. Bab 82.100 orang. Ini cukup berdarah. Setelah memujinya, Suke menatap Jin Tongwei yang gila di sebelahnya dan mengerutkan kening. Sangat menjijikkan. Bang. Peluru Desert Eagle langsung menembus kepalanya. Jin Tongwei jatuh di genangan darah dengan ekspresi ketakutan dan amarah. Aku buang air besar dan kecil di mana-mana, aku menjadi gila dan kamu tidak akan membiarkanku pergi. Ini adalah pikiran terakhir dalam benak Jin Tongwei. Ruang lingkuan. Begitu Suke muncul, dia melihat sekelompok besar wanita duduk dalam lingkaran besar. Guliang berdiri di tengah lingkaran menyanyikan lagu Billions of World. Dia mengenakan gaun yang sama seperti yang dia kenakan saat pertama kali memasuki ruangan dan dia juga mengenakan kacamata yang sama. Mata Suke berbinar. Beberapa sudah siap untuk bergerak. Dia berjalan mendekat dengan tenang dan duduk di sebelah Lin Yutong dan Bai Mengji. Suami. Set, jangan ganggu Jingjing bernyanyi. Lin Yutong dan Bai Mengji mengangguk memeluk lengan Suke di kiri dan kanan dan mendengarkan Guliang bernyanyi dengan tenang. Satu lagu selesai.
Tepuk tangan meriah meledak. Lumayan Jingjing, kamu bernyanyi dengan sangat baik, suamimu akan memberimu hadiah yang pantas hari ini. Suke mengatakan ini dan berdiri dan berjalan menuju Guliang. Di bawah tatapan heran gadis-gadis lain, dia memeluk Guliang dan berjalan menuju kebun sayur di belakang. Dia ingin memetik mentimun tebal dan panjang yang dipelihara oleh air mata air spiritual sebagai hadiah untuk Guliang. Kebun sayur. Gu Jing memandang Suke ragu-ragu sejenak dan berkata, Suke, mentimun yang ditanam dengan air mata air spiritual ini terlalu tebal. Haha, tentu saja. Lagi pula aku tumbuh besar dengan nutrisi energi spiritual. Rasanya manis dan lezat. Saat Suke berbicara, dia memetik sebuah mentimun. Dia mematahkan separuh dan memakannya sendiri dan memasukkan separuh lainnya ke mulut Zhang Liang. Setelah beberapa saat, Gu Jingjing berdiri dari tanah mentimun dan berkata, seperti yang diharapkan, mentimun ditanam dengan air mata air spiritual mereka sangat lezat. Haha, kalau begitu coba tomat ini lagi. Wah, tomat ini enak sekali. Gu Jingjing memegang sebuah tomat merah besar di satu tangan dan memakannya dengan gembira. 3 jam kemudian, di tepi kolam di bawah pohon willow di atas bebatuan Taihu. Melihat Gu Jing yang sedang tertidur lelap di pelukannya, Suke mengangkatnya, mengambil pakaian yang berserakan di tanah, dan kembali ke kapsul luar angkasa. Sekarang di ruang lingkuan termasuk kedua putri baptisnya dan dirinya sendiri ada tepat 100 orang. Adapun keturunan yang sedang dikandung. Lin Yutong 1. Yang Yi 1. Mu Niang Sui 2. Lin Momo 2. Bai Mengji 1. Zhou Ruoruo 2. Lin Ruxue 1. Qiyu Xiaoying 1. Guan Sui 1. Li Zi 2. Li Mengchen 2. 1 Long Fei Fei. Su Dili 2. 1 Gu. 14 orang hamil, 6 pasang anak kembar, total 20 anak. Namun kapsul luar angkasa itu hanya memiliki 60 kursi. Oleh karena itu saat ini 2 orang tinggal di dalam satu kapsul ruang angkasa. Gu Jingjing tinggal bersama Long Fei Fei. Hari ini dunia luar sedang membangun istana dengan penuh semangat. Ini adalah kesempatan yang baik untuk memanfaatkan periode waktu ini untuk bereproduksi dalam jumlah besar. Di ruang ini masih ada 83 orang yang tidak hamil dan masih perlu bekerja keras. Usahakan agar semua wanita melahirkan anak sebelum meninggalkan planet biru langit dan biru air. Selain itu, 83 kali 3 mungkin memungkinkan alam fisiknya mencapai tahap inti emas. Jadi, jika ada 3.000, 30.000, 300.000, atau bahkan 3 juta, 30 juta, atau 300 juta lagi, apakah dia akan bisa menjadi abadi dalam satu gerakan tiba-tiba? Pada saat itu kita akan menekan dunia kultivasi. Setelah menyatukan semua pembudidaya wanita di dunia kultivasi, aku ingin tahu seberapa kuat mereka akan menjadi. Tuan rumah, Anda tidak bisa memimpikannya apapun di... Ketika tubuhmu mencapai tingkat inti emas, manfaat dari tingkat pemula akan berakhir. Wanita biasa tidak lagi berguna, hanya biksu wanita dari alam yang tidak lebih rendah darimu yang dapat mengandung anak untukmu. Hanya dengan begitu kamu dapat terus membuat kemajuan dengan berani. Mendengarkan kata-kata bandit itu, Suke sedikit tertegun. Sebelum tubuh fisik mencapai tahap Golden Core, sebenarnya ini adalah periode kesejahteraan pemula. Dalam hal ini, bukankah perlu baginya untuk memiliki kultivator wanita di atas tahap pembangunan fondasi untuk membantunya melahirkan anak, sehingga dia bisa terus menjadi lebih kuat? Dan ada juga kitab klasik internal kaisar, aku ingin tahu apakah itu yang ada di pikirannya. Jika demikian, itu akan bagus. Membiarkan biarawati wanita membantunya memiliki anak tidak hanya dapat meningkatkan alam fisiknya, tetapi juga alam pemurnian ki-nya. Kembangkan dharma dan tubuh. Itu juga dapat memperluas keluarga. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Sayang, apa yang sedang kamu pikirkan? Mulutmu Suara Long Fei Fei membawa Suke kembali ke dunia nyata. Kembali sadar, Suke mengulurkan tangan dan menarik Long Fei Fei ke dalam pelukannya. Kamu iblis kecil, kamu benar-benar berani berbohong kepada suamimu. Jika kamu tidak hamil, aku akan membawamu hari ini. Long Fei Fei berbaring di pelukan Suke, meraih tangan pemberontak Suke, dan wajahnya memerah. Sayang, kamu adalah banteng yang tak kenal. Haha, kamu berhasil memecahkannya, aku harus memberimu hadiah hari ini. 10 menit kemudian. Di ruang tamu, Suke duduk di sofa. Fisik 3 kali lipat diekstraksi. Dalam sekejap kekuatan misterius turun lagi dan menembus ke dalam tubuhnya melalui ubun-ubun kepalanya yang sekeras meteorit. Memperkuat tubuh. Menyuburkan dan menumbuhkan lautan penderitaan keemasan. Setelah beberapa saat, semuanya kembali tenang dan Suke bangkit dan berjalan ke kamar tidur. Dia melepas sepatunya, naik ke tempat tidur dan berbaring di antara Long Fei Fei dan Gu Jingjing. Malam ini dia tidak ingin makan daging apapun. Dia hanya ingin menghabiskan malam dengan tenang menemani Jingjing dan Sister Fairy. Hari kedua. Saat langit mulai cerah, Suke dengan lembut memindahkan kedua kaki yang bertumpu padanya dan turun dari tempat tidur. Hari ini, mari kita buat sarapan penuh kasih sayang untuk mereka sebagai 2 jam kemudian.
Di sebelah kolam lingkuan ada 100 orang yang dibagi menjadi 12 meja. Kecuali pria besar Suke dan 2 anak kecil Ning Yutong dan Jiang Ni, sisanya adalah wanita cantik dengan temperamen yang berbeda-beda. Pemandangannya cukup spektakuler. Ini adalah impian banyak pria di dunia. Mereka tidak bisa melakukannya, tapi dia Suke yang melakukannya. Suke sangat puas dengan ini. Aku tidak akan keluar selama periode waktu ini, aku akan tinggal di sini bersamamu. Ayo jalan-jalan untuk mencerna makanan kita. Suke melirik gadis-gadis itu, berjongkok, mengangkat Ning Yutong dan Jiang Ni, dan berjalan menuju bagian belakang kapsul luar angkasa. Mata gadis-gadis itu berbinar dan mereka dengan cepat mengikuti. Meskipun mereka telah tinggal di ruang lingkuan, Suke sebagian besar waktu berada di luar. Bahkan ketika dia kembali setiap kali dia akan pergi dengan tergesa-gesa setelah menyelesaikan pekerjaannya dan tidak pernah benar-benar menghabiskan waktu bersama mereka. Saat ini semua orang senang mendengar bahwa Suke tidak berencana untuk keluar selama periode waktu ini. Ayah, aku ingin pergi ke kolam ikan dan memberi makan ikan. Ayah, aku ingin memberi makan bebek. Ning Yutong dan Jiang Ni merangkul leher Suke dengan satu tangan dan menunjuk ke arah kolam ikan serta ayam dan bebek dengan satu tangan lainnya dan berbicara serempak. Oke, ayo kita beri makan bebek dulu baru beri makan ikan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kandang ayam dan kandang bebek. 2 jam kemudian, Suke menggendong Su Fujin yang sedang tidak dalam masa aman kembali ke ruang tamu kapsul luar angkasa. Bab 83 waktu berlalu, anak-anak lahir dan tubuh berubah. Suami, dari siapa kamu mempelajari semua ini? Kamu sangat jahat. Haha, aku ini bakat alami, otodidak. Oke, sekarang bukan waktunya untuk mengobrol, ini waktunya untuk bekerja. Kalau begitu, lanjutkan. Saat Nyonya Zhu berbicara, dia menutup matanya. Bersedia menjadi mainan yang menarik dan menyenangkan di telapak tangan Suke. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara bandit itu terdengar lagi. Selamat kepada tuan rumah Anda memiliki anak lagi dan saya akan memberi Anda hadiah 3 kali lipat fisik X1. Bersandar di kepala tempat tidur sambil melihat Xiao Suzuke yang sedang tidur dengan lembut berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Ekstrak lagi dan gabungkan fisik 3 kali lipat. Kekuatan misterius itu telah tiba lagi. 48 kali kebugaran fisik. Warna emas dalam darah menjadi lebih gelap. Menurut tren ini, tidak akan lama sebelum semua darahnya berubah menjadi emas. Lautan pahit di Dantian lebih dari 100 kali lebih besar daripada saat tubuh baru mencapai tahap pembangunan fondasi. Aku tidak tahu bagaimana itu membantu dalam latihan spiritualku. Offspring 21. Masih ada 28 tugas yang tersisa untuk diselesaikan. Setelah melihat kamar tidur, Suke berdiri dan berjalan keluar dari kapsul ruang angkasa. Dia harus menyelesaikan tugas melahirkan 49 keturunan sekaligus. Hari ini, 2 aktris Korea terkenal, Sun Zhen dan Jin Si, juga melahirkan anak untuk keluarga Su. Keluarga Su memiliki plus 2 keturunan lagi. Hari berikutnya, Ji Bingning dan Wu Mengmeng mantan karyawan Moyin yang membanet akun Moyin Suke 2 kali sedang hamil. Dia sangat beruntung memiliki 2 pasang anak kembar berturut-turut. Jumlah keturunan keluarga Su tiba-tiba bertambah 4. Hari ketiga, selebriti internet gadis bergaya kuno manis Lin Yao Xiao Yumin hamil. Keluarga Su memiliki plus 2 keturunan lagi. Hari keempat, aktris Korea terkenal Song Hui, sahabat saudara perempuannya Su Yue, dan teman sekamar kuliah Sen Lele sedang hamil. Keluarga Su memiliki plus 2 keturunan lagi. Dalam 4 hari keluarga Su memiliki 10 keturunan lagi sehingga mereka kekurangan 18 dari 49. Hampir sampai. Malam itu, pesta api unggun di tepi kolam lingkuan. Para gadis duduk di atas selimut putih membentuk lingkaran besar. Berbagai buah-buahan dan secangkir air mata air spiritual ditempatkan di depan setiap orang. Su Yuexin dan Jiang Xiaolin duduk di sebelah kiri Suke. Xiao Wanying dan Lin Ruxwei duduk di sebelah kanan Suke. Sejak Xiao Wanying pindah ke lingkuan space, semua gadis lain mulai memanggilnya dengan namanya alih-alih memperlakukannya sebagai seorang tetua. Agak berantakan. Tapi ini tidak berantakan. Di tengah lingkaran, Lin Yiyao, Xiao Yumin, Bai Mengji, Fu Ling'er, dan Jiang Xiaonan dengan kaki giok putih telanjang dan mengenakan pakaian kain kasa merah menari dengan ringan. Seperti peri. Li Ziyu Xiaoyao dan Gu Jingjing bernyanyi dengan lantang diiringi oleh 5 penari lainnya. Suaranya seperti suara burung oriol yang jernih dan mengharukan. Ini benar-benar surga. Izinkan saya menjelaskan ini dari 2 sisi. Dunia luar. Meskipun Suke telah menghilang, tidak ada jejaknya sama sekali. Namun, para kepala dari 5 keluarga besar Korea dan 6 tetua dari Dewan Kabinet Korea sama sekali tidak mengendur. 5 keluarga besar telah mengundang puluhan desainer dan arsitek top dari Longxia. Dan tim konstruksi yang terdiri dari ribuan orang. Pekerjaan konstruksi istana sudah dimulai. 6 anggota geng abadi yaitu Wang Chao Zhang Teng Lu Jing Jin Sihu dan Peng Qiang serta ratusan ribu anggota geng semuanya tumpah ruah ke ibu kota negara Korea.
Di bawah pengaturan 5 keluarga besar mereka membantu membangun istana bersama. Adapun pemulihan monarki, 6 ketua Dewan Kabinet dengan suara bulat mendukungnya setelah pertemuan pejabat tinggi Korea. Tidak ada yang keberatan. 6 tetua segera mengadakan konferensi pers. Kerajaan akan dipulihkan dan Dewa Suke berniat menjadi kaisar dan semua orang Korea diberitahu tentang hal itu. Yang mengejutkan adalah bahwa sebagian besar orang Korea yang telah menerima gagasan pendidikan modern benar-benar setuju dengan Suke untuk mendirikan negara dan menjadi kaisar. Menjadi warga kekaisaran Suke. Hanya sejumlah kecil orang yang tetap diam atau menentang. Namun di bawah tren umum, kita hanya bisa memilih untuk menerimanya dalam diam. Negara kebebasan Xiaorizi Longxia dan negara-negara lain juga mempelajari apa yang terjadi di tanah Korea dan memilih untuk tetap diam. Ruang lingkuan. Hari kelima. Aktris terkenal di Longxia, aktris kostum pilihan Long Xiaokui dan wanita kesatria profesional Tong Xiaodan sedang hamil. Keluarga Su memiliki plus 2 keturunan lagi. Hari ke-6. Aktris Longxia yang terkenal, Dai Lushi dan Shen Muyu, yang berperan sebagai ibu dan anak perempuan dalam film dan drama televisi sedang hamil. Keluarga Su memiliki plus 2 keturunan lagi. Hari ke-7. Aktris terkenal Longxia, Black Lotus Xiao Dudu dan White Cut Black Shenli yang juga dikenal sebagai Xiao Gu sedang hamil. Keluarga Su memiliki plus 2 keturunan lagi. Hari ke-8. Aktris Longxia yang terkenal, Peng Yuhe yang berkaki jenjang, dan Choi Byung-ah, saudara perempuan bos chaebol Korea Choi Gun, sedang hamil. Keluarga Su memiliki plus 2 keturunan lagi. Hari ke-9. Aktris terkenal di Longxia, gadis abadi Xia Yun dan replika Xia Yun, Yin Xiaoguo, sedang hamil. Keluarga Su memiliki plus 2 keturunan lagi. Hari ke-10. Aktris terkenal Longxia, si cantik Kayu Zhao Min dan mantan pekerja migran Yang Yue sedang hamil. Keluarga Su memiliki plus 2 keturunan lagi. Hari ke-11. Aktris terkenal Longxia Dewi Protein Zhong Xiaoqin dan Song Tiantian, si kaya raya sedang hamil. Keluarga Su memiliki plus 2 keturunan lagi. Hari ke-12. Guru bahasa Inggris Su Yuexin, guru bahasa Mandarin Jiang Xiaolin hamil anak kembar. Keluarga Su memiliki plus 4 keturunan lagi. Selamat kepada host jumlah keturunan telah mencapai 49. Mendengar suara bandit yang gembira, Suke menghela napas lega. Periode waktu ini benar-benar menjadi siksaan baginya. Jika kamu makan terlalu banyak daging, kamu akan benar-benar bosan. Untungnya jumlah keturunan memenuhi persyaratan tugas dan akhirnya aku bisa beristirahat dengan baik untuk beberapa waktu. Setelah melihat Su Yuexin dan Jiang Xiaolin yang sedang tidur nyenyak, Suke berdiri dan berjalan keluar dari kapsul luar angkasa. Saat ini, hari sudah malam. Beberapa gadis berada di dalam kapsul luar angkasa sementara yang lain duduk di sofa sambil mengobrol. Suami. Suke. Melihat gadis-gadis itu, Suke tersenyum, berjalan ke selimut, dan duduk bersila. Sayang-sayangku kalian mengobrol saja, suamimu akan sibuk sebentar dan kemudian dia akan menemanimu. Setelah mengatakan itu dia menutup matanya. Dia ingin memilah apa yang telah dia dapatkan selama periode waktu ini. 24 orang 4 pasang anak kembar. Mendapatkan 72 kali kekuatan fisik dan 4 botol 196 pil peremajaan. 48 kali fisik asli. Kali ini dia ingin langsung menggabungkan 72 kali fisik dan mencapai alam inti emas dalam satu gerakan. Ekstrak bandit dan muat 72 kali kekuatan fisik untukku. Bandit menerima ini, Anda mungkin merasa sedikit tidak nyaman, harap bersiap untuk menerimanya. Merasa tidak sehat. Tanpa menunggu Suke berpikir terlalu banyak. Angin sepoi-sepoi bertiup. Detik berikutnya. Energi misterius yang tebal langsung menembus ke dalam tubuhnya melalui bagian atas kepalanya. Dalam sekejap Suke merasakan sakit kepala yang membelah. Tetapi rasa sakit yang parah hanya berlangsung sesaat. Segera setelah itu energi yang kuat ini melonjak ke seluruh tubuh Suke dalam sekejap. Seluruh darah di tubuhnya berubah menjadi emas dalam sekejap mata. Di dalam tubuh, sel-sel langsung tercabik, ditata ulang, dan tercabik. Darah emas mengalir keluar dari tubuh melalui pori-pori. Dalam sekejap mata, Suke berubah menjadi seorang pria emas kecil yang duduk bersila. Suami. Suke. Melihat Suke dengan cairan emas yang merembes keluar dari pori-porinya dan kerutan di wajahnya, para gadis itu berseru kaget. Sebelum mereka sempat memikirkannya, bayangan lotus emas perlahan muncul di atas kepala Suke. Bang! Bang bang! Dalam sekejap bayangan teratai emas itu meluas 1 miliar kali. Daun lotus emas memenuhi setiap sudut ruang. Teratai raksasa mencapai langit dan kamu tidak bisa melihat puncaknya dalam sekali pandang.
Melihat pemandangan aneh di depan mereka, gadis-gadis itu melebarkan mata karena terkejut, membuka mulut, dan menatap bayangan teratai raksasa emas dengan takjub. Apa ini? Sweet Chailing Jiang Yue bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Bab 84 Awan Perampokan yang Marah. Apakah suamiku akan menjadi abadi? Su Dili Long Fei Fei Lin Yutong dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri saat mereka melihat bayangan teratai emas yang memenuhi langit dan bumi. Kamar tidur kapsul luar angkasa. Su Yuexin dan Jiang Xiaolin juga saling mendukung dan berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dengan terkejut. Apa perbedaan antara fenomena aneh langit dan bumi ini dengan makhluk abadi dalam legenda? Sepertinya tidak. Di dalam tubuh Suke. Retak. Terdengar suara renyah seolah belenggu lain telah terkoyak. Mengabaikan evolusi tubuhnya, Suke melihat ke dalam lautan penderitaan di dantiannya. Teratai emas besar bergoyang lembut di tengah lautan penderitaan. Sepertinya ada aura membunuh tanpa akhir di udara. Bandit, apa-apaan ini? Tuan rumah, ini adalah visi unik dari tubuh suci Anda, teratai emas yang ditanam di lautan penderitaan. Begitu visi ini muncul, selama daun teratai bergoyang lembut, itu akan mengandung pembunuhan tanpa akhir, menghancurkan gunung dan sungai membuat Anda tak terkalahkan di alam yang sama dan bahkan mampu membunuh musuh di atas level Anda. Saat tubuhmu menjadi lebih kuat, lebih banyak jenis fenomena akan muncul di lautan kepahitan. Itu saja. Bukankah ini sama dengan tubuh suci kuno Ye Heizi? Apa aku juga tubuh suci kuno sekarang? Sayang, apa kabarmu? Suke, kamu baik-baik saja? Saat Suke tenggelam dalam lautan penderitaan dan perubahan, dia ditarik kembali ke dunia nyata oleh suara-suara khawatir dan cemas dari para gadis. Perlahan dia membuka matanya dan wajah-wajah khawatir Bai Mengji dan Lin Yutong muncul di pupilnya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Setelah mengusap kepala Bai Mengji dan Lin Yutong dan melirik semua gadis, Suke perlahan berdiri. Tunggu sebentar, biar aku cuci muka dulu. Setelah mengatakan itu, Suke menghilang di depan para gadis. 10 menit kemudian, Suke muncul lagi dengan jubah putih. Semua gadis melebarkan mata mereka seketika dan menatap Suke seolah-olah mereka ingin menelannya. Kenapa kamu terpana oleh ketampananku? Suke tertawa dan bercanda. Sayang, kamu semakin sempurna saja sekarang, aku merasa seperti tidak pantas lagi untukmu. Bai Mengji cemberut dan menatap Suke dengan mata yang rumit. Omong kosong apa yang kamu pikirkan? Tidak peduli bagaimana aku berubah, aku tetap suamimu. Suke berjalan mendekati Bai Mengji dan dengan cepat mengacak-acak rambutnya hingga berantakan. Berantakan sekali. Oh sayang, kamu mengacaukan rambutku. Bai Mengji tersenyum dan menepis tangan Suke yang memberontak. Suke tersenyum tipis dan melihat gadis-gadis di sekitarnya. Siapapun yang memiliki pikiran liar ini lagi akan diberi hadiah sesuatu yang bagus. Mendengar Suke dengan sengaja menekankan kata barang bagus, gadis-gadis itu tersipu. Ini sangat buruk. 1 bulan kemudian. 5 orang yang pertama kali menerima pendidikan Lin Yutong yang Yimun yang Sue Lin Momo dan Bai Mengji sudah memiliki perut yang sedikit membesar. Perut Lin Momo dan Mun Yang Sue lebih terlihat jelas karena mereka mengandung anak kembar. Karena dia telah bekerja keras selama lebih dari 10 hari berturut-turut, Suke mengambil kesempatan ini untuk beristirahat. Jangan makan daging. Sayang, ajak kami jalan-jalan kalau ada waktu, kami ingin bertemu keluarga kita. Putri bangsa Qiu Xiaoying memeluk lengan Suke dan tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Suke melirik gadis-gadis di sekitarnya yang juga menatapnya dengan penuh harap dan mengangguk. Sudah hampir 2 bulan sejak terakhir kali mereka melihat keluarga mereka. Kalau begitu, mari kita... Sekarang mereka sudah lebih tua, mungkin kita bisa mencari beberapa orang berpengalaman untuk merawat mereka. Ibu Long Fei Fei ingin masuk ke ruang angkasa untuk merawat putrinya, jadi lain kali dia akan membawanya untuk menjaga para wanita hamil ini. Aku akan pergi ke dunia luar dulu dan kemudian aku akan membawamu kembali ke ibu kota untuk mengunjungi keluargamu dalam beberapa hari. Setelah mengatakan itu, sosok itu menghilang di depan gadis-gadis itu. Korea. Villa nomor 128 Kota Hanyang Distrik Hanan Distrik Yongsan. Kamar tidur utama. Begitu Suke muncul, dia merasa seolah-olah sepasang mata sedang menatapnya. Apa yang terjadi? Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuan rumah harap perhatikan bahwa dalam 3 menit bencana surgawi kecil ke-49 akan turun. Harap bersiap. Bandit, apa kau bilang aku harus menjalani kesengsaraan? Bagaimana aku bisa menjalani kesengsaraan ketika aku bahkan belum mulai berlatih, dan aku baru di tahap inti emas, kan? Bagaimana aku bisa menjalani kesengsaraan? Tuan rumah, Strogo Gofora, Anda belum menjadi seorang kultivator tubuh tahap Jindan. Anda perlu selamat dari kesengsaraan surgawi kecil ke-49 sebelum Anda benar-benar bisa menjadi kultivator tubuh tahap Jindan. 49 kesengsaraan surgawi kecil. Jika aku kembali ke ruang angkasa, apakah aku tidak perlu melewati kesengsaraan itu? Ya, tuan rumah, tapi sebelum gangster itu menyelesaikan kata-katanya, Suke menghilang di villa.
Namun dengan fisikmu saat ini, kamu tidak akan punya masalah untuk menahan kesengsaraan surgawi kecil ke-49. Ini bahkan akan membantu menempa tubuhmu. Dunia luar. Saat Suke muncul, langit cerah distrik Longsan tertutup awan gelap dalam sekejap mata. Kilat menyambar dari waktu ke waktu di awan tebal. Hari sedang cerah, kenapa tiba-tiba tertutup awan gelap? Iya, cuaca buruk macam apa ini? Sepertinya akan segera hujan, mari kita cari tempat untuk berteduh. Di jalan di lingkungan masyarakat di lokasi konstruksi. Tak terhitung banyaknya orang yang lewat mendongak ke awan badai di atas kepala mereka. Saat berikutnya, mereka semua bergerak bersamaan. Mereka yang ingin pulang, silakan pulang. Mereka yang ingin mencari tempat berteduh dari hujan, silakan mencari tempat berteduh dari hujan. Mereka baru saja berlari beberapa langkah ketika langit yang tertutup awan petir tiba-tiba cerah kembali. Ya Tuhan, kamu bercanda. Brengsek. Cuaca semakin aneh selama bertahun-tahun. Siapa bilang tidak, mungkin akan semakin aneh di masa depan. Sekali lagi, banyak orang menatap langit dengan bingung. Tepat ketika mereka menundukkan kepala, awan petir tiba-tiba berkumpul lagi di langit. Tanda tanya muncul di atas kepala banyak orang. Apa artinya ini? Ya Tuhan, apa maksudmu? Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Bahkan sebelum mereka sempat menunggu 1 menit untuk bertanya-tanya, awan petir di atas kepala mereka tiba-tiba menghilang lagi. Langit cerah kembali. 1 menit kemudian, awan gelap berkumpul kembali. Semenit kemudian awan petir menghilang lagi dan cuaca kembali cerah. Brengsek, apa yang terjadi dengan Tuhan? Bisakah seseorang? Ya Tuhan, jika kamu ingin hujan, lakukan saja. Kamu terus berubah, apa kamu pikir kamu bohlam rusak? Tak terhitung orang yang terpukul dan mulai mengutuk dengan keras ke langit. Semenit kemudian awan petir berkumpul lagi. Datang lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada titik ini banyak orang telah menyadari masalahnya. Awan petir ini luar biasa. Tepat ketika mereka berpikir awan petir akan terus menghilang, mereka terkejut menemukan bahwa awan petir di atas kepala mereka benar-benar bergegas menuju Busan di distrik Yongsan. Dalam sekejap mata, itu menyelimuti seluruh Busan. Bum bum bum. Krek. Petir setebal lengan menyambar puncak gunung Busan dengan liar dan tanpa pandang bulu seolah-olah gratis. Butuh waktu setengah jam penuh hingga awan petir berangsur-angsur menghilang. Busan yang berada 200 meter di atas permukaan laut sebenarnya 20 meter lebih rendah. Puncak gunung itu menjadi puing-puing. Ada tanah hangus dan kayu terbakar di mana-mana. Beberapa orang Korea yang malang juga hancur menjadi abu. Di ruang lingkuan, Suke tidak tahu bahwa Lei Jie sangat marah sehingga dia menemukan tempat acak untuk melampiaskan amarahnya dan itu juga memengaruhi beberapa orang yang tidak bersalah. Pada saat ini dia sedang memeluk tubuh halus Bai Mengji dan Moon Yang Sui yang memancarkan aroma samar dan tertawa. Dia mungkin menjadi orang pertama yang menggoda kesengsaraan guntur. Saya akan segera memposting tabel perbandingan karakter di beranda dan di sini. Bab 85-49 Kesengsaraan Surgawi Kecil tidak lebih dari itu. Sayang, kenapa kamu terus keluar masuk? Iya suami, apa yang kamu tertawakan? Apakah sesuatu yang lucu terjadi di luar? Bai Mengji dan Lin Yutong duduk di pangkuan Suke, satu di kiri dan satu di kanan, merasa bingung. Haha. Suke tertawa keras dan memberitahu semua gadis tentang perampokan di dunia luar. Suami, apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan selamat dari malapetaka? Para gadis membelalakan mata mereka karena terkejut. Mengatasi kesengsaraan. Kata yang hanya ada di film drama TV novel atau dongeng ini sebenarnya terjadi pada suami mereka. Jangan khawatir dengan kekuatan fisikku saat ini, tidak masalah bagiku untuk selamat dari 49 kesengsaraan surgawi kecil. Selain itu, dengan begitu banyak istri cantik seperti kalian, aku tidak tega membiarkan kalian menjadi janda. Setelah itu, dia mengangkat Bai Mengji dan Lin Yutong dari pangkuannya dan menempatkan mereka di sofa di sampingnya. Kalian bermainlah, aku akan pergi keluar untuk mengatasi kesengsaraan dan menempa tubuhku. Suami Suke, maka kamu sebaiknya berhati-hati. Mengangguk sosok Suke menghilang lagi. Ibu kota Korea Selatan Kota Hanyang Villa nomor 128 Hanamdong Distrik Yongsan. Begitu Suke muncul, dia bergegas keluar dari villa tanpa ragu sedikit pun. Setelah beberapa lompatan sosok itu muncul di atas reruntuhan Busan. Boom. Brengsek kurang ajar. Beraninya kau muncul. Lei Jie sangat marah. Dalam sesaat, langit di atas Busan dipenuhi awan petir tebal dengan suara gemuruh dan bergerak yang konstan. Jaeyun kecil, ayo sini biar kulihat seberapa kuat dirimu. Suke mendongak ke awan petir dan berteriak keras. Boom. 9 petir setebal pinggang seorang gadis membawa busur biru tua jatuh dari langit dalam sekejap dan menghantam tubuh Suke. Itu mengeluarkan suara mendesis. Tidak ada bau barbeque. Hahaha, keren. Rasanya seperti dia sedang dipijat di panti pijat biasa dan Suke tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak.
Dan tawanya benar-benar membuat Jie Yun marah. Saat berikutnya, 9 sambaran petir setebal ember menghujani seperti bima sakti yang terbalik. Boom! Busur biru tua yang mengerikan tak terhitung jumlahnya menenggelamkan Suke. Busan memiliki radius puluhan mil. Tak terhitung banyaknya pejalan kaki yang menengadah ke awan badai di atas Busan. Samar-samar mereka sepertinya mendengar suara Dewa Longxia, Suke. Mungkinkah ini Suke yang sedang mengalami kesengsaraan? Tak terhitung jumlah orang yang berspekulasi dalam pikiran mereka dan dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video. Mereka ingin memposting adegan ajaib ini hari ini di internet untuk mengejutkan netizen asing. Pada waktu yang sama, di luar angkasa, satelit-satelit di orbit yang berbeda dan fase yang berbeda di orbit yang sama semuanya mengarah ke Busan Korea Selatan. Namun karena awan petir yang tebal, tidak ada yang bisa difoto. Bahkan beberapa satelit dari Free Country dan Little Day berubah menjadi meteor dan jatuh ke Samudra Pasifik karena gangguan dari awan petir. Di atas Busan, di lubang reruntuhan yang dalam setelah 4 kesengsaraan guntur, banyak bekas sengatan listrik muncul di tubuh telanjang Suke. Haha, 4 tingkat dari 36 kesengsaraan guntur. Hanya itu saja. Melihat awan petir yang menghilang di atas kepalanya, Suke tertawa terbahak-bahak. Namun sedetik kemudian tawanya berhenti tiba-tiba. Nah, bukankah hanya ada tingkat keempat dan 36 kesengsaraan petir? Mengapa mereka masih datang? Melihat awan badai di langit dengan warna hitam dan merah, Suke memiliki firasat yang tidak jelas di dalam hatinya. Persetan, apakah ejekannya terlalu berlebihan? Tuan rumah, Anda benar-benar membuat marah kesengsaraan guntur. Tubuh Anda untuk sementara tidak dapat menahan kesengsaraan guntur ini. Jika Anda tidak menggunakan penglihatan tubuh suci sekarang, kapan lagi Anda bisa melakukannya? Usap. Benda ini memiliki kesadaran, ia memiliki emosi. Melihat pilar petir dengan diameter 10 meter dan berwarna ungu samar-samar dalam warna biru tua yang mengembun di bawah awan petir. Sebelum Suke sempat berpikir, dia memanggil visi tubuh suci teratai emas di lautan penderitaan. Saat berikutnya, bayangan lautan emas tiba-tiba muncul di atas kepala Suke. Di tengah lautan emas, teratai emas bergoyang lembut. Bang! 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 Setelah 3 kilatan berturut-turut, lautan keemasan meluas dalam sekejap dan menutupi langit dalam radius puluhan mil. Teratai emas raksasa bergoyang lembut. Riak tak terlihat bergegas menuju awan petir. Bum-bum. Disertai dengan raungan memekakkan telinga, banyak sekali orang yang lewat membuka mulut lebar-lebar dan menatap langit. Distrik Gangnam. Lokasi Wang Chao, Zhang Tenglu, Jin Jin Si Huke dan Peng Qiang semuanya berdebu mengenakan helm kuning memegang sekop besi di tangan mereka menatap lautan emas dan teratai raksasa emas yang menutupi langit. Bingung, lesu, gemetar. Apakah ini cara abadi mengatasi kesengsaraan? Di pintu masuk ruang komando lokasi konstruksi, Cui Jian kepala keluarga Cui, Li Gongsun kepala keluarga Li, Zheng Zihao kepala keluarga Zheng, Gu Yujing kepala keluarga Gu, dan Sin Kula kepala keluarga Sin memandang bayangan teratai emas di lautan kepahitan di langit dan gemetar seluruh tubuh. bersemangat, takut, lega. Tepat pada saat ini, Di depan mata semua orang, kolom petir biru tua dengan diameter 10 meter menyembur turun dan bergegas menuju bayangan teratai emas raksasa. Seolah-olah akan menghancurkan hantu teratai emas itu dengan satu pukulan. Boom! Dengan suara memekakkan telinga, bayangan lotus emas bergoyang lembut dan mulai menyusut secara bertahap. Kolom petir biru tua secara bertahap meleleh dalam riak yang dipancarkan oleh lotus emas. Setelah 10 napas, pilar petir yang tebal menghilang dan bayangan teratai emas lautan penderitaan juga menghilang tanpa jejak. Langit gelap tiba-tiba menjadi cerah. Matahari yang terik sekali lagi menyebar di seluruh bumi. Namun, banyak sekali orang yang lewat tampak seperti terkena mantra dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Di atas Busan, tubuh gelap telanjang Suke terbaring di lubang yang dalam di reruntuhan dengan wajahnya pucat. Ada jejak darah keemasan di sudut mulutnya. Terlihat sangat malu. Seperti yang diharapkan orang-orang seharusnya tidak terlalu boros. Selamat kepada pembawa acara tubuh fisik Anda secara resmi telah memasuki alam inti emas. Mendengar suara bandit itu, Suke perlahan berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Klik klik klik. Potongan-potongan kulit hitam perlahan jatuh memperlihatkan tubuh putih kristal yang tersembunyi di bawah kulit hitam itu. Bagus-bagus, bahkan lebih kuat bayi-bayi itu diberkati. Suke sangat puas. Detik berikutnya, sepasang celana pendek dan kemeja lengan pendek muncul. Swos swos swos. Dalam sekejap mata Suke menghilang dari tempat itu. Sekarang dia hanyalah seorang kultivator fisik tanpa keterampilan apapun dan dia belum mulai berlatih sihir dan tidak bisa terbang di udara.
Tetapi bahkan jika dia tidak bisa terbang, kecepatan dan kemampuan melompatnya masih menakutkan. Dalam sekejap mereka melintasi beberapa kilometer dan kembali ke villa nomor 128. 10 menit kemudian, saat Suke berjalan keluar dari kamar mandi, telepon berdering. Cui Jian menelepon. Suke sedikit terkejut. Dia baru saja akan menelepon Cui Jian untuk menanyakan perkembangan pembangunan istana, tetapi tanpa diduga Cui Jian sudah meneleponnya terlebih dahulu. Ada apa? Bagaimana pembangunan istana? Tuan Su, berkat bantuan dari 6 wakil ketua geng Anda dan ratusan ribu anggota geng, istana akan selesai dalam 2 hari ke depan. Juga, ada satu hal lagi, utusan Xiao Rizi telah tiba di Bangsi dan ingin bertemu dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? Bab 86 Kehidupan Sehari-hari Gadis Cantik. Misi hari-hari kecil sedang mencariku. Suke tertegun sejenak. Untuk apa mereka ingin bertemu dengan Tuan Su? Mereka ingin menawarkan seorang wanita kepada Anda. Mendengar suara di mikrofon, Suke terkejut lagi. Kamu mau menawarkanku seorang wanita dalam kehidupan sehari-harimu? Bukan guru-guru terkenal itu. Sialan kehidupan kecil. Bawa mereka ke Villa 128 di Hanamdong. Ya, Tuan Su. Ruang Komando Pembangunan Istana Distrik Jiangnan setelah menutup telepon, Cui Jian menjadi bingung. Kamu suka wanita kan? Xiao Rizi secara khusus mempersembahkan 100 wanita tercantik dan paling murni di negara ini untukmu. Kenapa kamu terdengar tidak bahagia? Keraguan tetaplah keraguan. Cui Jian menoleh dan melihat Li Gongsun yang berdiri di sampingnya dan berkata, Li Tua, aku serahkan ini padamu. Aku akan membawa delegasi Xiao Rizi untuk bertemu dengan Tuan Su. Oke, silakan. Mengangguk, Cui Jian berbalik dan berjalan keluar dari ruang komando. 1 jam kemudian. Di Hanamdong, 2 bus perlahan berhenti di luar villa nomor 128. Cui Jian, 3 pria parubaya dan seorang wanita turun dari bus pertama. Kemudian satu demi satu wanita muda cantik sekitar 20 tahun turun dari bus. Beberapa dari mereka mengenakan rok panjang, beberapa mengenakan pakaian profesional, dan beberapa mengenakan pakaian kasual. Mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mereka semua sangat bersemangat karena mereka akan melihat makhluk abadi. Tuan Nakamura Chishiki Nyonya Yoshida Akiko, silakan masuk. Cui Jian memberi isyarat mengundang dan berjalan ke halaman villa nomor 128 bersama 4 utusan kehidupan sehari-hari. 100 wanita muda dan cantik itu juga mengikuti masuk dengan rasa was-was. Melihat Suke berdiri di tepi balkon lantai 2, Cui Jian membungkuk dan berkata, Cui Jian memberi salam kepada Tuan Su. Nakamura Chishiki memberi salam kepada Tuan Su. Yoshida Akiko bertemu Tuan Su. Salam Nakamura Hedori kepada Bapak Su. Salam Fujita Gouba kepada Bapak Su. Keempat utusan harian itu juga membungkuk. Suke memandang mereka, mengangguk ringan, lalu menatap 100 gadis muda itu. Mereka semua terlihat cukup baik dan masing-masing sangat cantik. Tetapi mereka semua adalah wanita biasa dan tampaknya tidak banyak berguna baginya. Cui Jian Cisi Hen Yao Go kalian yang lain pergi, kalian yang lain tetap tinggal. Ya, Tuan Su. Cui Jian menjawab, berbalik, dan berjalan keluar. Keempat kurir hari kecil itu tertegun. Kau ingin mengusir mereka bahkan sebelum mereka mengucapkan sepatah kata pun, dan kau begitu tidak tahu malu hingga ingin menahan kurir Yoshida Akiko. Baka. Cisi Hen Yao dan Gouba sangat marah tetapi tidak berani menunjukkannya. Tuan Suke, kami bisa menahan Anda. Namun, Kaisar kami ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda punya waktu? Kata Nakamura Chishiki. Tidak ada waktu, keluar dalam 3 napas. Jika tidak, mati. Baka. Wajah Cisi Hen Yao dan Gouba langsung berubah menjadi ungu. Namun melihat mata dingin Suke dan mengingat fenomena aneh dan awan petir yang baru saja berlalu, ketiganya akhirnya meninggalkan villa dengan wajah murung. Hehe. Suke mencibir dan melompat dari balkon di depan Yoshida Akiko. Wanita yang menjalani hidup sederhana cenderung gemuk. Bukankah ada yang lebih kurus? Suke Jun. Yoshida Akiko menatap Suke dan tubuhnya sedikit bergetar. Karena kamu dikirim ke sini untuk kehidupan sehari-harimu, kamu bisa tinggal di sini dan menjadi pelayan untuk menyajikan tanaman teh, memelihara ikan, memberi makan ayam, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Apa? Sajikan teh, beternak ikan, pakan ayam, kerjakan pekerjaan rumah. Semua wanita itu terpana. Yoshida Akiko juga bingung. Tidak, kami memberikanmu wanita agar mereka bisa menjadi istrimu, bukan pelayanmu. Jika mereka menjadi pelayan, bagaimana kami bisa mendapatkan keuntungan darimu melalui mereka dalam kehidupan sehari-hari kami? Meskipun bingung, Yoshida Akiko tidak berani membantah. Aku hanya bisa mengangguk setuju. Segera 98 orang dibawa ke ruang lingkuan. Melihat 3 orang yang tersisa di depannya, Suke bertanya dengan tenang, siapa nama kalian? Berapa umur kalian? Nama saya Fukumoto Kuriko dan saya berumur 25 tahun. Nama saya Hamabe Miho dan saya juga berumur 25 tahun. Nama saya Hashimoto Kana dan saya berumur 26 tahun ini. Bagus-bagus, kalian bertiga pergi ke lobi dan tunggu aku. Suke memandangi ketiga gadis cantik itu, mengangguk dan menghilang di tempat. Ruang lingkuan.
Begitu 98 wanita itu muncul, mereka disambut dengan ratusan tatapan heran. Dalam sekejap, semua orang terpana. Segera setelah itu gelombang kesedihan muncul di hati Lin Yutong, Yang Yimun, Yang Suelin, Momo Bai, Meng Jizhou, Ruo, Qiu Xiaoying, Guan Sueli, Meng Chen Long, Fei Fei Su Dili, dan lainnya. Bukankah ratusan wanita sudah cukup? Dia membawa ratusan wanita dan mereka semua muda dan cantik. Jika ini terus berlanjut, apakah mereka masih punya waktu untuk dihabiskan bersama Suke di masa depan? Tepat ketika semua gadis merasa sedih, Suke tiba-tiba muncul. Melihat ekspresi banyak istrinya yang cantik, Suke langsung berjalan mendekat. Apa yang sedang kalian pikirkan? Mereka adalah pelayan yang aku temukan untuk kalian. Kalian bisa memilih satu. Mendengar ini, suasana hati para gadis itu langsung membaik pesat. Meskipun aku tahu bahwa pada akhirnya mereka mungkin juga perlu dididik. Tetapi mereka adalah pembantu dan mereka adalah nyonya. Suke melihat 98 wanita dalam kehidupan sehari-harinya dan berkata dengan tenang, apakah kalian mendengar apa yang saya katakan? Mulai sekarang kalian akan menjadi pelayan dan jika kalian adalah pelayan kalian harus memiliki kesadaran sebagai seorang pelayan. Jika kalian gagal meningkatkan kesadaran ideologis kalian, kalian akan menghadapi hukuman berat dari saya. Melihat mata tajam dan ekspresi dingin Suke, tubuh wanita itu tiba-tiba bergetar dan sedikit rasa takut muncul di matanya. Melihat ini, Suke menambahkan, namun, jika kalian adalah pelayan yang baik, aku juga akan memberi kalian hadiah. Setelah itu, dia melihat semua gadis dan berkata, kalian pilih, aku akan keluar dan sibuk dulu. Setelah mengatakan itu, sosok itu menghilang. Para gadis mengalihkan pandangan mereka ke wanita hari itu dan Yang Yi berbicara lebih dulu, apakah kamu mengenal Long Xiaowen? Kita semua tahu beberapa. 98 orang membalas pada waktu yang sama. Itu bagus. Semua gadis tidak bisa menahan napas lega. Jika dia tidak mengenal Long Xiaowen, lebih baik jangan menerimanya sebagai pelayan. Lin Yutong berjalan mendekati seorang wanita yang mengenakan pakaian kasual putih longgar. Siapa namamu? Apakah kamu bersedia menjadi pelayanku? Nama saya Nagano Yayuki dan saya bersedia menjadi pelayan Anda. Nagano Yayu menjawab dengan ragu-ragu. Baiklah kalau begitu, mulai sekarang kamu bisa mengikuti. Yayu menyapa nyonya. Lin Yutong tersenyum dan mengangguk merasa sangat puas. Di samping itu Bai Mengji juga menghampiri seorang wanita dan bertanya siapa namamu, apakah kamu bersedia menjadi pembantuku? Nama saya Matsumoto Reise dan saya bersedia menjadi pembantumu, gadis kecil itu menjawab dengan malu-malu. Kamu terlihat sangat muda, apakah kamu sudah dewasa? Belum, aku akan berusia 18 tahun depan. Bai Mengji mengangguk, kalau begitu, kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Gadis-gadis lain juga mulai memilih pelayan mereka. Dunia luar. Villa nomor 128. Hashimoto Kana Hamabe Miho Fukumoto Kuriko, ayo ikut aku sebentar. Suke melirik ketiga orang yang duduk di ruang tamu dan berjalan keluar. Rolls-Royce versi panjang selalu siap untukmu. Di dalam mobil, Kana Hashimoto dan Miho Hamabe berlutut di kedua sisi Suke dan tangan kecil putih mereka memijat otot-otot kaki Suke untuk membantunya rileks. Kuriko Fukumoto menuangkan segelas anggur merah dan menyuapinya anggur itu sendiri. Suke akhirnya bisa merasakan kehidupan yang benar-benar mewah. Tidak heran begitu banyak pejabat tinggi yang jatuh ke dalamnya, memang ada alasannya. Bab 87 Pengumuman. Distrik Gangnam. Di depan pintu ruang komando pembangunan istana, Rolls-Royce versi panjang berwarna hitam berhenti perlahan. Sopir dengan cepat keluar dari mobil dan membuka pintu. Detik berikutnya, 3 gadis cantik keluar dari mobil. Segera setelah itu seorang pemuda tampan berpakaian putih keluar dari mobil. Selamat datang Tuan Su. Di depan pintu ruang komando, kepala dari 5 keluarga besar dan 6 wajah yang familiar terlihat oleh Suke. Ternyata mereka adalah 6 bintang besar Long Xia, Wang Chao, Zhang Teng, Lu Jing, Jin Si, Hu Ke, dan Peng Qiang. Temui ketua geng. Kerja bagus, terima kasih atas kerja kerasmu. Suke memandangi para penggemar dan bawahannya di depannya, mengangguk dengan puas, lalu mengeluarkan 6 botol air mata air spiritual, dan melemparkannya ke 6 orang itu. Meskipun 6 orang itu selema semut baginya. Namun bagaimanapun mereka adalah penggemar setianya dan sebelum dia mendapatkan kesepakatan itu dia juga menyukai 6 bintang ini. Ini tidak sulit, merupakan kehormatan bagi kami untuk bekerja untuk ketua geng. Suke tersenyum tipis, mengeluarkan 5 botol air mata spiritual, dan melemparkannya ke 5 kepala keluarga. Mari masuk dan bicara. Baik, Tuan Su. Siap, bos. Ketika Suke dan ketiga pelayan memasuki ruang komando. Kelima kepala keluarga, Wang Chao dan yang lainnya, juga mengikuti mereka masuk. Tuan Su, istana sudah dibangun sekarang tetapi beberapa detail masih perlu dikerjakan. Paling lambat lusa sudah siap digunakan. Cui Jian menjelaskan dan menyalakan layar kendali pusat yang besar dan tampaklah pemandangan seluruh istana dari sudut pandang burung. Seluruh istana mencakup area seluas 1080 akre dan dibangun meniru istana Longxia Yanjing. Terdapat 72 istana dengan berbagai ukuran dan 8.707 kamar. Keseluruhan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu halaman luar dan halaman dalam.
Halaman luar selanjutnya dibagi menjadi 3 aula utama yang dapat Anda sebutkan, Tuan Su. Pelataran dalam adalah tempat keluarga Anda akan tinggal. Suke melihat ke layar besar dan mengangguk. Ini adalah replika 1:1 dari Istana Longxia Yanjing. Namun, itu tidak masalah, dia akan meninggalkan planet langit biru dan air biru pada akhirnya. Pada saat itu, masih belum diketahui apakah pintu keluar arah ruang angkasa dapat terhubung ke planet langit biru dan air biru. Jika koneksi itu memungkinkan, bahkan jika dia pergi ke dunia kultivasi, dia bisa kembali ke planet langit biru dan air biru kapan saja. Jika tidak ada koneksi, tidak peduli seberapa bagus istana itu dibangun, itu akan tidak berguna. Tuan rumah bandit dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa bahkan jika Anda pergi ke dunia kultivasi, Anda dapat dengan bebas melakukan perjalanan bolak-balik antara dunia kultivasi dan planet biru langit dan biru air melalui pintu keluar arah ruang angkasa. Suara gangster itu tiba-tiba muncul di benakku. Mata Suke berbinar. Benarkah begitu? Meskipun tidak ada seorang pun atau apapun yang layak untuk nostalgia di planet biru langit dan biru air. Namun setelah semua itu, banyak wanita dan anggota keluarganya masih berada di planet biru langit dan biru air, dan akan lebih baik jika mereka bisa bepergian bolak-balik dengan bebas. Selain itu, dia mungkin bisa mengubah planet biru langit dan biru air menjadi planet budidaya dan teknologi. Ya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Suke melihat semua orang, mengangguk dengan puas, dan kemudian melanjutkan, 3 hari kemudian, saya akan naik tahta di Istana Emas dan dinobatkan sebagai kaisar. Nama kekaisaran akan menjadi Kekaisaran Hanling dan saya akan menjadi Kaisar Hanling. Mulai sekarang, semua urusan kekaisaran akan diserahkan kepada kalian 11 orang, apakah kalian bersedia? Serahkan pada kami untuk mengelolanya. Para pemimpin dari 5 keluarga besar serta Wang Chao Zhangteng dan lainnya tercengang. Sebuah imperium membiarkan mereka mengelolanya. Bukankah ini agak acak? Tuan Su, kami khawatir tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Apalagi masalah ini. Melihat orang-orang yang ragu, Suke mengangguk dengan tenang. Tidak apa-apa, saya akan mengatur beberapa orang yang lebih berpengetahuan untuk membantu kalian. Mendengar ini, Wang Chao dan 6 orang lainnya serta 5 kepala keluarga semuanya membungkuk kepada Suke dan berkata kami bersedia untuk melayani kekaisaran dan kaisar dengan segenap hati dan jiwa kami sampai kematian kami. Wang Chao Zhangteng Lu Jing Jin Sihu ke Pengqiang, kamu bisa membawa semua anggota keluargamu ke sini dalam 3 hari ini. Setelah Suke selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Cui Jian dan berkata belikan aku kompleks perumahan dengan setidaknya 200 rumah tangga. Juga umumkan kepada dunia bahwa saya akan dinobatkan sebagai kaisar dalam 3 hari dan undang 15 negara teratas untuk menghadiri upacara penobatan saya. Jika Anda tidak datang, Anda akan menanggung akibatnya sendiri. Baik, Tuan Su. Kalau begitu, saya serahkan ini pada Anda. Setelah Suke selesai berbicara, dia mengeluarkan lusinan botol air mata air spiritual dan melemparkannya ke beberapa orang. Kemudian dia menghilang di depan semua orang bersama Hashimoto Kana Fukumoto Kuriko dan Hamabe Miho. Melihat Suke pergi, Wang Chao mengeluarkan ponselnya dan menelepon istrinya Suli. Mulai sekarang keluarga mereka akan menjadi orang-orang dari Kekaisaran Hanling dan tentu saja mereka harus tinggal di kota Hanyang, ibu kota Kekaisaran Hanling. Zhang Teng Lu Jing dan yang lainnya juga mengeluarkan ponsel mereka dan menelepon keluarga mereka. Cui Jian dan keempat rekannya menghubungi 6 tetua Dewan Kabinet Korea untuk membahas perubahan dinasti dan mengumumkannya kepada dunia. Semuanya berjalan dengan tertib. Tidak ada yang ingin keberatan. Tidak ada yang berani keberatan. Ruang lingkuan. Suke memberitahu semua gadis bahwa dia akan naik tahta dan menjadi kaisar dalam 3 hari. Meskipun para gadis tidak bertanya mengapa Suke bersikeras naik tahta dan menjadi kaisar, mereka semua adalah orang-orang modern. Mereka telah terpapar hal-hal di internet dan di novel, jadi mereka memiliki tebakan sendiri di benak mereka. Aku berencana untuk kembali ke Yanjing dan membawa keluargamu ke kota Hanyang. Bagaimana menurutmu? Bawa mereka ke kota Hanyang. Suamiku, aku setuju, tetapi itu masih tergantung pada orang tuaku. Jika mereka bersedia, kita bisa membawa mereka. Iya suamiku, selama orang tuaku bersedia, kami akan mendengarkanmu. Kalau begitu aku akan kembali ke Yanjing dulu. Anggota keluargamu akan dibawa ke Yanjing besok. Kita akan lihat apa yang mereka inginkan nanti. Setelah melirik kecantikan itu, Sukun mengangguk dan sosoknya menghilang. Adapun wanita dan anggota keluarga yang dikirim ke sini oleh Xiaori, biarkan mereka tinggal di Xiaori. Yanjing. Menara kembar. Begitu Suke berjalan ke lantai pertama, dia melihat 2 sosok familiar duduk di meja depan. Sepertinya mereka adalah 2 bintang mengapa mereka menjadi resepsionis. Di dalam konter, Xia Haoyu dan Zhang Qingyi sedang berbaring di meja bermain ponsel karena bosan. Tiba-tiba sosok yang muncul dalam mimpi muncul di hadapan mereka. Suke hehe akhirnya muncul. Melihat Suke berjalan ke arah mereka. Xia Haoyu dan Zhang Qingyi berdiri dengan panik dan menatap Suke dengan wajah merah. Gugup penuh harap malu cemas. Bang bang bang.
Saat mereka melihat Suke berjalan selangkah demi selangkah ke konter, jantung mereka berdebar-debar. Telapak tanganku penuh dengan keringat. Kalian berdua. Sebelum Suke selesai berbicara, mereka berdua tergagap. Nama saya Xiaxia Hao Hao Yan. Nama saya Zhang Zhang Qingyi. Melihat kedua orang yang dahinya dipenuhi keringat karena gugup, Suke tersenyum sedikit, jangan gugup. Aku bukan iblis, kenapa kalian takut? Kami tidak takut, kami hanya sedikit gugup. Kalian berdua selebriti, kan? Kenapa kalian di sini sebagai resepsionis? Mendengar ini, Xia Haoyu dan Zhang Qingyi saling bertatapan, lalu menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegugupan mereka dan berkata serempak, Suke, aku menyukaimu. Setelah mengatakan itu, mereka berdua menatap Suke dengan gugup dan cemas. Meskipun mereka cantik, namun di depan para dewa abadi mereka tidak merasa memiliki keuntungan apapun. Mereka siap untuk ditolak. Namun masih ada secercah harapan di hatiku. Bab 88 Suke bertemu Putri Linan. Berdiri agar aku bisa melihat. Melihat Suke dengan senyum di wajahnya, Xia Haoyu dan Zhang Qingyi berkata malu-malu dan berjalan keluar dari konter dengan wajah merah. Xia Haoyu mengenakan sepatu kets putih, celana jeans longgar biru, dan t-shirt putih, terlihat polos dan cantik. Zhang Qingyi mengenakan celana kasual hitam, kemeja lengan pendek hitam, dan sepatu kets hitam, dan sama cantiknya. Berbalik lagi, biar saya lihat. Mereka berdua berbalik 2 kali sesuai instruksi. Suke mengangguk puas. Lumayan, kamu boleh masuk harem. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Detik berikutnya, keduanya menghilang di balik konter. Melirik para karyawan yang terpana di sekelilingnya, Suke tersenyum tipis. Minta pemimpinmu untuk mengatur ulang resepsionis meja depan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari menara kembal. Aku tahu mereka punya niat buruk, aku sangat iri. Seorang karyawan wanita yang berusia sekitar 20 tahun menatap punggung Suke dan berkata masam. Sebenarnya aku juga menyukaimu. Semua wanita di aula di lantai pertama berkata dalam hati mereka tanpa bersuara. Beberapa karyawan pria juga menatap punggung Suke dengan iri sambil berpikir diam-diam dalam hati mereka. Oh, betapa hebatnya jika aku adalah seorang wanita cantik, maka aku juga bisa berlatih Taoisme dengan Suke. Markas Besar Polisi Yanjing. Ruang rapat. Tuan Su, jangan khawatir, kami akan mengundang semua anggota keluarga istrimu ke Yanjing besok pagi. Qin Lai berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak, General Manager Qin. Selain itu, saya ingin merepotkan General Manager Qin untuk membantu saya mengatur beberapa orang untuk membantu saya mengelola kekaisaran. Mendengar ini, Qin Lai sedikit tertegun. Namun kemudian dia berpikir bahwa Suke hanyalah seorang pekerja sebelumnya dan bahkan jika dia mendirikan negara dan menjadi kaisar, dia tidak akan memiliki pengalaman manajemen. Segera dia tersenyum dan berkata jangan khawatir Tuan Su, kami akan membantu Anda memilih sekelompok orang hari ini dan menyuruh mereka bergegas ke kota Hanyang semalaman. Haha, itu bagus. Mulai sekarang kekaisaran Hanling dan Longxia akan menjadi satu keluarga. Hahaha, benar sekali mulai sekarang Longxia dan Hanling adalah satu keluarga. Qin Lai juga tertawa. Sekarang setelah ada orang seperti dewa seperti Suke, bahkan jika tongkat menghilang dari planet langit biru dan planet air biru, negara bebas tidak akan berani melompat keluar untuk memprovokasi. Itu benar-benar membuat orang merasa bahagia. Ini 5 pil peremajaan Jenderal Qin. Ini. Melihat Qin Lai yang bersemangat tapi ragu-ragu, Suke meletakkan pil di atas meja, berdiri, dan pergi. Melihat punggung Suke, Qin Lai merasa bersyukur. 5 itu berarti 50 tahun kehidupan. Suke tidak menganggap serius pil-pil ini. Saat ini dia masih memiliki lebih dari 200 pil. Lagi pula, begitu Anda melangkah ke dunia kultivasi, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan hal-hal yang dapat memperpanjang hidup Anda. Izinkan saya menjelaskan ini dari 2 sisi. Ketika Xia Haoyu dan Zhang Qingyi baru saja memasuki ruang lingkuan. Kemudian dia muncul di samping kolam lingkuan. Mendengar tawa wanita di bagian belakang kapsul luar angkasa, keduanya mengikuti suara itu dan berjalan ke bagian belakang kapsul luar angkasa. Sesaat aku tertegun. Begitu banyak wanita. Suke, bisakah dia menanganinya? Hao Yan. Qingyi, kok bisa kamu? Zuye dan Jiang Yue yang memiliki hubungan baik dengan keduanya di industri hiburan berkata dengan terkejut dan berjalan ke arah mereka. Apakah Suke yang membawamu masuk? Zuye bertanya dengan rasa ingin tahu. Xia Haoyu dan Zhang Qingyi dengan cepat menggelengkan kepala mereka. Tidak, kami mengambil inisiatif. Saat mereka berbicara, pipi mereka memerah. Haha, kalian cukup pintar. Kalian tidak melewatkan kesempatan ini. Ayo, aku akan mengantarmu untuk bertemu semuanya. Setelah mengatakan itu, Zuye dan Jiang Yue menggandeng tangan Xia Haoyu dan Zhang Qingyi dan berjalan menuju para gadis. Mereka memulai karir bertani yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Saat para gadis berbicara dan tertawa sambil bertani. Tubuh gadis manis langit-langit Jiang Yue ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan terbang menuju kapsul luar angkasa. Di dalam ruang tamu kapsul ruang angkasa, Suke mengeluarkan satu set rok merah sepanjang dada dan kemeja lengan lebar dan meletakkannya di sofa. Yue mengenakan gaun ini. Suke ini bukankah ini gaun yang Putri Linan yang aku perankan kenakan?
Dari mana kamu mendapatkan ini? Jiang Yuwei membungkuk dan mengambil rok di sofa dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei, jangan khawatir, cepat ganti baju, aku akan bermain game denganmu. Bermain permainan. Pipi Jiang Yuwei memerah dan dia menatap Suke lalu berbalik. Baiklah. Suke berbalik dan mendengar suara cekikikan di belakangnya. Oke, kamu boleh berbalik sekarang. Desis. Saya Suke, petugas jaga malam Tong Luo, saya di sini untuk bertemu Putri Linan. Jiang Yuwei terkejut sesaat kemudian kembali sadar. Tersenyum dan bekerja sama, tidak perlu sungkan. Putri, tidakkah Anda membutuhkan selir? Bagaimana dengan saya? Jiang Yuwei menatap Suke dari atas ke bawah dengan serius. Setelah beberapa saat dia berkata dengan bangga itu lumayan. Kalau begitu, biarkan aku melayani sang putri. Saat Suke berbicara, dia mengangkat Jiang Yuwei di pinggangnya dan berjalan menuju kamar tidur. Beraninya kamu, lepaskan aku, kamu hanyalah gong kecil, tetapi kamu berani memperlakukanku dengan begitu kurang ajar. Aku akan meminta ayahku untuk memanggilmu ke istana untuk dijadikan Kasim. Kamu ingin aku menjadi Kasim? Putri sangat kejam. Hari ini bahkan jika aku harus mati, aku tetap akan mencicipi sang putri. Air mata gelombang. Beraninya kamu pergi dari sini. Haha, silakan berteriak, tidak seorang pun akan datang hari ini bahkan jika kamu berteriak sekuat tenaga aku Tong Luo telah merasakan rasa putri hari ini. Tidak, jangan ke sini. Kumohon, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Aku akan meminta ayahku untuk menjadikanmu seorang Hehehe, gong perunggu ini tidak membutuhkannya. Suke tertawa aneh dan menyeramkan dan menerkam ke arah Putri Linan lagi. Sore. Melihat Jiang Yuwei yang sedang tidur nyenyak di sampingnya dengan air mata di matanya, Suke mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka air mata dari pipinya. Senyum lembut muncul di sudut mulutnya. Dia layak menjadi yang terbaik di antara gadis-gadis manis. Bandit, kamu hamil anak kembar, tapi aku hanya memberimu sebotol pil peremajaan, kamu mengambil hadiah lainnya. Tuan rumah, para bandit tidak membutuhkan itu dan mereka tidak akan mengambil hadiah tuan rumah. Mulai sekarang kecuali seorang kultivator wanita dengan alam tidak lebih rendah dari milikmu membantumu melahirkan seorang anak, kamu akan memiliki 3 kali lipat fisik lagi. Jika tidak, apakah itu kelahiran tunggal atau banyak, hanya akan ada satu hadiah. Baik. Oke. Kamu mulai serius. Tapi bukankah tubuhku sudah mencapai tahap Golden Core sekarang? Mengapa aku tidak bisa merasakan apapun? Bagaimana aku bisa pergi ke dunia kultivasi? Suke bertanya dalam hatinya. Tuan rumah, Anda harus melangkah ke susunan teleportasi sebelum Anda dapat memasuki dunia kultivasi. Susunan teleportasi planet ini berada di tengah laut di segitiga Bermuda. Apakah Anda berlatih Dharma atau kultivasi fisik, selama salah satunya mencapai alam inti emas dan melangkah ke susunan teleportasi, Anda akan diteleportasi ke dunia kultivasi. Apakah susunan teleportasi ada di mata segitiga Bermuda? Lalu siapa yang memasang susunan teleportasi ini? Atau apakah itu terbentuk secara alami? Tuan rumah, tolong bekerja keras untuk bereproduksi, suatu hari nanti Anda akan tahu. Ini tentang menghasilkan keturunan lagi. Bandit itu bertentangan dengan prinsip memiliki banyak anak dan rejeki yang besar. Hari kedua. Melihat Jiang Yuwei yang sedang tidur seperti kucing di pelukannya, Suke dengan lembut memindahkan lengan dan kakinya dari tubuhnya. Setelah mengenakan pakaiannya, dia menghilang dari tempat itu. Yanjing. Pangkalan Pelatihan Suburb Utara. Bab 89 semuanya pindah ke kediaman Nanshan Wutong. Ibu Fei Fei, apakah menurutmu Suke memanggil kita semua ke sini kali ini untuk membawa kita ke kota Hanyang di Korea untuk menghadiri upacara penobatannya? Basis Pelatihan Suburb Utara Yanjing. Sekelompok wanita berusia 50-an mengelilingi seorang wanita yang tampak berusia 40-an dan bertanya serempak. Di sebelah para wanita ini berdiri sekelompok pria yang tampak berusia 50-an atau 60-an serta beberapa anak muda. Kenapa kamu terburu-buru? Tunggu sampai Xiao Su datang dan kamu bisa bertanya langsung kepadanya dan kamu akan tahu jawabannya. Aduh, ini pertama kalinya kita melihat seorang menantu naik tahta dan menjadi kaisar. Bukankah kita semua bersemangat? Apa yang menarik dari ini? Lihat aku, apa aku terlihat bersemangat? Begitu Ibu Fei Fei selesai berbicara, dia melihat seorang pria berpakaian kasual putih dari sudut matanya. Swos, dalam sekejap sosoknya bergegas keluar dan berlari menuju pria berpakaian putih itu. Meninggalkan sekelompok wanita yang tercengang. Dia tidak bersemangat ya? Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya. Berikutnya, swish. Sekelompok wanita bergegas menuju Suke. Berhenti di situ. Melihat sekelompok ibu mertua bergegas ke arahnya, Suke dengan cepat bertindak untuk menghentikan mereka. Namun, sepertinya tidak ada efeknya. Sial, apa kalian semua gila? Melihat ibu mertua, Suke tidak lagi sopan. Sosok-sosok itu langsung berubah menjadi hantu dan melewati banyak ibu mertua. 10 detik. Ratusan ibu mertua menghilang tanpa jejak. Selain itu, banyak ayah mertua yang terkejut. Ini adalah ibu mertuamu. Apakah kamu masih ingin? Benar-benar binatang buas. Tidak, bahkan tidak sebaik hewan. Tepat ketika mereka hendak menanyai Suke, Suke berbicara lebih dulu, jangan panik ayah mertua, aku di sini untuk menjemput kalian untuk menghadiri upacara penobatanku.
Mendengar ini, para pria tua akhirnya merasa lega. Seperti yang diharapkan, bagaimana mungkin Suke menjadi binatang? Oke, Xiaosu, kamu perhatian putri kami tidak salah menilaimu. Ya, Xiaosu masih memikirkan kami orang-orang tua ketika dia naik tahta. Lumayan. Kakak perempuan keduaku, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan semuanya memiliki anak perempuan dan mereka semua cantik. Aku ingin memperkenalkan mereka semua kepada Xiaosu sebagai istri. Sungguh kebetulan, kakak laki-laki keduaku, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan juga memiliki gadis-gadis cantik di keluarga mereka. Aku ingin memperkenalkan mereka kepada Xiaosu sebagai istrinya. Berhenti, ayah mertuaku tersayang, aku tidak ingin istri lagi, kalian tidak perlu memperkenalkanku kepada siapapun lagi. Bersiaplah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Swish, swish. Dalam sekejap mata, sisa kerabat perempuan dikirim ke ruang lingkuan di sebelah kapsul luar angkasa. Segera setelah itu, sekelompok anggota keluarga laki-laki juga menghilang dari tempat itu dan muncul di tepi ruang lingkuan. Sekarang, diameter ruang lingkuan adalah 50 km. Mereka ingin berjalan dari tepi ke area kapsul ruang pusat yang akan memakan waktu setidaknya 2 hari. Hahaha. Ruang lingkuan. Sekelompok pria tua dan anak muda menatap dengan takjub lingkungan sekitar dan penghalang hitam pekat di belakang mereka. Di mana Xiaosu ini? Ya, Xiaosu membawa kita ke tempat terpencil ini, apa yang ingin dia lakukan? Dia tidak mungkin ingin. Wajah para pria tua itu berubah lagi. Namun sedetik kemudian suara Suke terdengar di telinga mereka. Ayah mertua, paman, dan saudara ipar, tetaplah di sini dan aku akan membawa kalian keluar dalam 1 jam. Setelah kata-kata itu terucap, semua orang akhirnya merasa lega. Ada pasang surut, tetapi untungnya mereka memiliki hati yang baik. Sisi lain. Di sebelah kolam lingkuan. Sekelompok saudara ipar serta ibu mertua, bibi, dan sepupu juga bersatu kembali dengan para gadis. Liu Meili berjalan menghampiri Long Feifei dan mulai memarahinya. Ibu membesarkanmu dengan susah payah. Tempat ini sangat indah, tetapi kamu bahkan tidak ingin membiarkan ibu datang dan melihatnya. Sia-sia aku membesarkanmu. Saat dia mengatakan itu, dia hendak menarik telinga Long Feifei. Bu, apa menurutmu aku benar-benar tidak ingin ibu masuk? Apa ibu tidak tahu apa yang mungkin ibu temui jika ibu masuk? Long Feifei melompat ke samping dan dengan cerdik menghindari cengkeraman ibunya. Apa yang terjadi? Ini tempat yang bagus, apakah ada bahaya? Ini. Mendengar ini. Long Feifei tidak tahu bagaimana harus memulai untuk sesaat. Aku tidak bisa begitu saja memberitahu ibuku tentang Lin Ruxue dan Xiao Wan. Jika ibunya marah, bagaimana Suke akan menghadapinya? Jika dia membuat Suke marah dan dia memakan ibunya juga, dia akan berakhir seperti Lin Ruxue. Tidak, aku tidak bisa memberitahu ibu. Kenapa kamu diam? Terserah apa yang kamu pikirkan, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Sayangnya aku sudah dewasa, sayapku menjadi lebih kuat dan hatiku menjadi lebih kejam. Ibu Feifei menghela nafas berjalan mendekat dan duduk di sofa. Menghela nafas sendirian. Long Feifei merasa tidak berdaya dan segera kembali ke kamarnya memotong beberapa buah dan membawanya kepada ibunya. Ratusan orang membuat ruangan itu berisik. Kota Hanyang. Distrik Jiangnan, Nanshan Wutongju. Suke mengikuti Cui Jian ke area perumahan. Yang mulia, komunitas ini memiliki total 328 rumah dan semua penduduk telah kami relokasi. Apakah menurut Anda tempat ini baik-baik saja? Cui Jian menjelaskan dari samping. Suke melihat sekeliling dan mengangguk. Lingkungan di komunitas ini baik dengan 90% area merupakan pejalan kaki hijau dan kendaraan yang terpisah, dan lingkungannya juga sangat bersih. Bagaimana dengan properti di sini? Yang mulia, properti di sini dipilih secara pribadi oleh Li Gongsun dan saya dari keluarga kami. Anda dapat merasa tenang. Sukun mengangguk. Detik berikutnya. Swish, swish. Satu demi satu pria tua muncul di samping mereka berdua. Kemudian satu demi satu pria muda datang. Xiaosu, di mana tempat ini? Di mana istri tuaku? Baiklah Xiaosu, tolong bawa wanita tua kami juga keluar. Jangan khawatir para ayah mertua. Mohon tunggu beberapa menit, kata Suke lalu berbalik melihat Cui Jian dan berkata, urus mereka dulu. Setelah mengatakan itu, sosok itu menghilang. Ruang lingkuan. Suke merasa sakit kepala ketika melihat ratusan wanita itu. Semuanya harap tenang. Mendengar raungan Suke, ruang lingkuan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua ibu mertua, ipar perempuan, dan kakak ipar perempuan memandang Suke. Ibu mertua, saudara ipar perempuan, aku akan mengirim kalian keluar sekarang. Bersiaplah. Detik berikutnya. Bahkan sebelum ibu mertua, kakak ipar perempuan, dan adik ipar perempuan sempat membuka mulut, mereka menghilang. Baiklah. Bukankah seharusnya kita mempersiapkannya dengan baik sebelum mengirimkannya? Semangka dan mentimun belum dipetik. Ibu-ibu, terlalu banyak orang. Mohon tunggu di sini, saya akan membawa Anda keluar setelah saya membereskan kerabat Anda. Oke, suamiku, silakan. Wutongju di Nanshan. Termasuk kerabat langsung para saudari dan beberapa kerabat kolateral mereka, total ada 108 rumah tangga. Setiap keluarga diberi sebuah rumah.
Di masa depan Kekaisaran Hanling akan menghapuskan mata uang Korea dan mengadopsi mata uang Longxia. Kedua negara Longxia dan Hanling juga akan sepenuhnya terbuka satu sama lain. Bab 90 Jaga baik-baik dia. Setelah semua kerabat para saudari telah menetap, Suke membawa semua saudari keluar dari ruang angkasa dan mereka kembali ke rumah untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka. Ruang lingkuan. Pada saat ini hanya ada 9 orang yang tersisa termasuk Lin Ruxue dan putrinya, Lizzie, Song Hui, Sun Zhen, Jinxi, 5 mutiara dari keluarga Cui, istri dan putri dari 6 tetua Korea, dan 101 orang yang tinggal di sana. Sebanyak 121 orang. Sayang, kenapa kamu tidak kembali dengan saudara-saudara perempuan? Di tepi kolam renang, Lizzie mengenakan bikini berbaring diagonal di pelukan Suke sambil menatapnya. Tidak, ibu mertuaku terlalu menakutkan. Tidak senyaman berenang denganmu di sini. Saat dia berbicara, dia melihat Cui Jiamingzu dan istri serta putri dari 6 tetua Korea yang sedang bermain dan bersemangat di kolam renang dan menyeringai. Oh. Setelah mencubit pipi kecil Lizzie dan Song Hui, Suke langsung muncul di kolam renang lain di dekatnya. Di bawah tatapan heran Lin Ruxue dan yang lainnya, Suke mengangkat Xiao Wanying dan berjalan keluar dari kolam renang. Memasuki mode kerja. Wanita Korea dan wanita biasa itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membelalakan mata karena terkejut. Ekspresi Lin Ruxue tenang dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia sedih atau bahagia. Keturunan keluarga Su bertambah satu lagi dan menerima sebotol pil anti penuaan. Di dalam kapsul luar angkasa setelah menempatkan Xiao Wanying di tempat tidur, Suke menoleh dan menatap Lin Ruxue. Jaga baik-baik dia. Setelah mengatakan itu, sosok itu menghilang. Melihat ibunya tidur nyenyak di ranjang, Lin Ruxue dengan lembut membelai perutnya lalu duduk di samping ranjang. Mulai sekarang haruskah aku memanggilmu kakak atau adik atau? Kenapa? Terdengar desahan panjang. Distrik Jiangbei. Letaknya di seberang sungai dari distrik Jiangnan. Taman Yunyu. Di sebuah villa kecil. Zhang Nula bersandar di kepala ranjang dengan wajah pucat menatap kosong pada sosok yang menjulang tinggi di layar ponselnya. Mila, dia hanya berada di seberang sungai sekarang. Jika kamu merindukannya, pergilah cari dia. Teman baikku Park Rimi duduk di samping tempat tidur dan berkata dengan cemas. Ya Mila, jika kamu tidak ingin pergi, Rimi dan aku akan membantumu menemukannya, Kim Hyun Jo menimpali. Mendengar ini, Zhang Naila menggelengkan kepalanya. Dia tidak menculikku pada awalnya. Dia pasti meremehkanku. Lagi pula, aku adalah wanita yang sudah menikah. Bagaimana aku bisa punya muka untuk mencari seorang dewa yang diasingkan seperti dia? bagaimana kamu tahu dia tidak menyukaimu? Jika dia tidak menyukaimu, mengapa dia ingin menikahimu di Liangnai? Dengan kesempatan sebesar itu, tidak bisakah kamu berani sekali saja? Park Rimi menatap Zhang Nila dengan kekecewaan dan ketidakberdayaan di wajahnya. Sahabat terbaikku merasa sangat rendah diri di depan Suke. Namun jika itu mereka mungkin juga akan merasa rendah diri. Lagi pula, Suke sangat mempesona, sangat brilian, dan sangat luar biasa. Semua pria di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Mungkin dia hanya menyukaiku saat aku pertama kali debut di Liangnai, mungkin dia hanya ingin mewujudkan mimpinya. Hei, apapun yang kamu katakan kepada kami, hal terburuk yang bisa terjadi adalah itu tidak akan berhasil. Apa yang perlu ditakutkan? Park Rimi dan Kim Hyun Jo saling berpandangan dan Park Rimi berkata, Mira, kalau begitu kamu harus istirahat yang cukup dulu dan kami akan keluar sebentar. Zhang Rula menolehkan kepalanya dan menatap kedua sahabatnya, jangan pergi mencari Suke. Jangan khawatir, kami tidak akan mencarinya. Baiklah, silakan. Menyaksikan kedua temannya pergi, Zhang Rula melihat sosok berpakaian putih di layar ponsel lagi. Matanya dipenuhi dengan obsesi. Jiangnan Distrik Nanshan Wutongju. Villa nomor 49. Dong dong dong. Suke mengetuk pintu. Krang. Pintu terbuka dan wajah Jiang Yue yang berlesung pipit muncul di penglihatan. Hei suami, kenapa kamu datang ke rumahku? Jiang Yue menatap Suke dengan tatapan tidak percaya di matanya. Bagaimanapun, di antara banyak wanita Suke, dia adalah orang yang berada jauh di belakang. Dia sangat gembira Suke bisa datang ke rumahnya sepagi ini. Jika saudara perempuan yang lain tahu tentang ini, mereka mungkin akan cemburu. Suke sang pejabat Tongluo memberi hormat kepada Putri Linan. Oh suamiku, orang tuaku masih di rumah, bisakah kamu lebih serius? Jiang Yue memarahinya memeluk lengan Suke dan menariknya ke ruang tamu. Di dapur, ayah dan ibu Jiang yang sedang sibuk bekerja mendengar suara itu dan sedikit kegembiraan muncul di wajah mereka. Suke memiliki begitu banyak wanita dan fakta bahwa dia bisa datang ke rumah mereka sepagi ini membuktikan bahwa putri mereka lebih penting di hati Suke. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Ibu Jiang dengan cepat meraih ayah Jiang yang hendak pergi dan berbisik, dua anak muda sedang bersama, mengapa kamu keluar mencari masalah? Ya, apa yang akan kulakukan di luar? Lebih baik aku memotong bayamku. Saat dia mengatakan ini, dia mulai memotong bayam di talenan. Sepertinya Suke adalah bayam ini. Di ruang tamu, Jiang Yue memegang lengan Suke dan berjalan langsung ke kamarnya.
Sayang, apakah kamu orang pertama yang datang ke rumahku? Jiang Yue menatap Suke dengan mata penuh harap. Hei, tentu saja, apakah kamu Jiang Yue mengangguk berulang kali seperti anak ayam mematuk beras dan kemudian tiba-tiba mencium wajah Suke. Dia dengan gembira melemparkan dirinya ke pelukan Suke dan memeluk pinggangnya. Ucapan terima kasih ini tidaklah cukup. Saat Suke berbicara, dia mengangkat Jiang Yue dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Dia mencium bibir merah Jiang Yue. Setengah jam kemudian, Jiang Yue menutupi bibir merahnya dan berlari ke kamar mandi. Haha. Suke tertawa membuka pintu kamar tidur dan berjalan ke ruang tamu. Xiaosu, makanannya sudah siap, silakan mampir untuk makan malam hari ini. Ayah Jiang keluar dari dapur sambil membawa 2 piring makanan. Dia melihat Suke sambil tersenyum, lalu melihat ke arah kamar tidur putrinya. Xiao Wei keluar untuk makan. Setelah beberapa saat, Jiang Yue berjalan ke ruang tamu dari kamar tidur dengan wajah memerah. Ding ling ling. Di tengah-tengah makan di meja, ponsel Suke tiba-tiba berdering. Mengapa Cui Jian menelepon saat ini? Suke dengan bingung menekan tombol jawab. Suara Cui Jian berasal dari mikrofon. Yang mulia, ada 2 wanita yang ingin bertemu Anda, mereka bilang mereka saling mengenal. Siapa itu? Suke bingung sejenak. Siapa nama mereka? Yang mulia, salah satunya adalah Park Limi dan yang lainnya adalah Kim Hyun Jo. Mendengar ini, Suke tertegun sejenak sebelum dia mengingat kedua nama ini dan alisnya berkerut. Di mana mereka? Itu tepat di pintu masuk komunitas Wutongju. Oke, biarkan mereka menunggu sebentar. Melihat Suke menutup telepon, Jiang Yue bertanya, suami, siapa yang mencarimu? 2 teman dari Korea, Zhang Lila. Teman Zhang Miula. Jiang Yue menatap Suke dengan bingung, suami, apakah kamu membawa Zhang Rui bersamamu? Suke melirik ayah dan ibu Jiang dan tersenyum, makanlah makananmu. HMPH, jika kamu tidak mau memberitahuku, maka jangan beritahu. Jiang Yue cemberut dan mulai makan makanannya dengan gerutuan. Saat Suke dan Jiang Yue berjalan ke gerbang kompleks, 2 wanita yang terlihat berusia 30-an berjalan ke arah mereka. Suki. Park Limi dan Kim Hyun Jo berjalan di depan Suke dan tiba-tiba menjadi gugup dan mulai gagap. Jangan gugup, apa yang kalian inginkan dariku? Suke Tensila sedang sekarat, bisakah kamu menjenguknya, dia sangat merindukanmu. Apakah Zhang Nila hampir selesai? Bab 91 Impian 900 Juta Gadis. Ada apa dengan dia? Dia terkena kanker. Suke mengerutkan kening. Ayo bawa aku melihatnya. Oke. Park Limi dan Kim Hyun Jo sangat gembira sekarang Mira selamat. Suke bukanlah tipe orang yang tidak berperasaan. Distrik Jiangbei Yunyuan. Zhang Nula Villa. Suke dan Jiang Yue mengikuti Park Limi dan berjalan ke aula. Suke, opa Mila ada di kamar itu, masuk dan lihatlah. Park Limi berkata sambil menunjuk ke sebuah kamar tidur. Suke mengangguk dan menatap Jiang Yue, sayang tunggu aku di sini sebentar. Iya suami, silakan. Setelah mengusap kepala Jiang Yue, Suke berbalik dan berjalan ke kamar Zhang Ruila. Liksuk, Suke opa, kenapa kamu di sini? Melihat Suke berjalan ke arahnya, Zhang Nila berjuang untuk duduk dan tergagap. Mata yang mendung dan bingung menjadi cerah. Suke tidak mengatakan apa-apa. Melihat Zhang Nula yang berwajah pucat di depannya, dia berjalan lurus ke tempat tidur dan mengeluarkan pil peremajaan dan pil pengawet kecantikan. Ambil ini. Apa ini? Pil yang dapat menyembuhkan penyakitmu. Suke opa ini terima kasih. Zhang Nila menatap Suke dengan air mata berlinang di pipinya. Kemudian dia menelan 2 pil itu dalam satu tegukan. Pil ini akan menghilangkan kotoran dan racun dari tubuhmu. Bangun dan pergilah ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Oke. Zhang Nula mengangkat selimut dan berjalan ke kamar mandi mengenakan kaos lengan pendek dan celana pendek. Setelah beberapa saat, teriakan Zhang Nula dan suara air mengalir terdengar di kamar mandi. Setelah beberapa saat, dengan derit pintu kamar mandi terbuka. Zhang Nula keluar dengan berbalut handuk mandi putih. Kaki dan lengan seputih salju itu terbuka ke udara. Melihat Suke belum pergi, matanya berbinar dan dia berjalan lurus ke arah Suke. Melihat wanita di depannya yang persis sama seperti dalam ingatannya, Suke sedikit tertegun. Bukankah ini persis seperti kenampakan udang karang dalam ingatannya? Suke opa 2 tahu aku tidak pantas untukmu, tapi aku punya permintaan kecil, bisakah kau berjanji padaku? Setelah Zhang Naila selesai berbicara, dia menatap Suke dengan cemas namun penuh harap. Bicara. Suke opa, bisakah kamu aku lagi? Zhang Naila mengatakan ini dan melepaskan handuk mandinya. Dalam sekejap, sebuah tubuh sempurna muncul di hadapan Suke. Melihat ini, Suke terlalu malas untuk bicara omong kosong. Apalagi yang bisa saya lakukan sekarang setelah sampai seperti ini? Buka tembakan. Di ruang tamu, Jiang Yue duduk di sofa mendengarkan suara berisik dentangan dan derak di kamar tidur. Ada ketidakberdayaan di matanya. Suamiku baik dalam segala hal kecuali satu hal yang sangat buruk. Baiklah.
Kebisingan besar berlanjut hingga pukul 1 tengah malam. Di kamar tidur, Suke memandangi Zhang Lula yang pucat dan tidak sadarkan diri di tanah dan mengeluarkan sebotol air mata spiritual dan menuangkannya ke mulutnya. Wajahnya yang pucat mendapatkan kembali warna merah meronanya secara kasat mata. Kemudian Suke ragu-ragu. Sebuah pil telah dikonsumsi untuk mengembalikan kondisinya menjadi yang terbaik. Jika aku menyerahkannya kepada orang lain, bukankah itu akan lupakan saja, ruangannya semakin lama semakin besar sekarang. Satu gadis lagi tidak akan membuat perbedaan apapun. Bahkan jika kamu tidak memakannya lagi, jangan tinggalkan untuk orang lain. Juga bagus untuk menaruhnya di ruang itu dan membantu bertani, memelihara ikan, memberi makan ayam, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Detik berikutnya, Zhang Nila yang tidak sadarkan diri menghilang ke kamar tidur. Muncul di kasur di ruang lingkuan. Suhu di ruangan ini sangat pas dan kamu tidak akan masuk angin bahkan tanpa menutupi diri dengan selimut. Suke keluar dari kamar tidur dan melihat Jiang Yue tidur di sofa. Senyum lembut muncul di wajahnya. Dia segera berjalan mendekat membungkuk memeluk Jiang Yue dan kemudian sosoknya menghilang. 3 botol air mata air spiritual tergeletak dengan tenang di atas meja di ruang tamu. Ruang lingkuan. Melihat Zhang Nila tidur telanjang di atas kasur, Suke mengabaikannya dan membawa Jiang Yue kembali ke kapsul ruang angkasa. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Suke berjalan keluar dari kapsul luar angkasa. Melihat Zhang Nila meringkuk di atas kasur, Suke melemparkan rok mini sepinggul di sebelahnya dan menghilang. Distrik Jiangnan, Nanshan Wutongju. Suke mengunjungi orang tua dari semua gadis satu demi satu. Waktu berlalu dengan cepat dan tibalah hari ketika Suke naik tahta dan menjadi kaisar. Istana Imperial. Pengadilan dalam adalah bagian penting dari harem. Saat ini Lin Ruxue dan putrinya serta gadis-gadis dari Korea Selatan dan Xiao Rizi juga dibawa keluar dari ruang itu. 200 wanita berkumpul di taman belakang. Selain wanita Suke, ada juga ibu mertua dan saudara ipar Suke. Tidak banyak aturan di Suke ini. Mereka semua adalah kerabat wanitanya dan semuanya adalah wanita. Jika kamu ingin pergi ke halaman belakangnya, maka pergilah. Suami, banyak orang menunggumu, cepat pergi. Melihat Suke yang mengenakan jubah naga hitam dan mahkota emas ungu, mata para gadis dipenuhi dengan kekaguman. Mereka sangat beruntung telah disukai oleh Suke, diculik, dan melahirkan keturunan keluarga Su. Jika tidak, mereka mungkin masih bekerja keras dalam pembuatan film saat ini. Bagaimana bisa aku begitu mulia hari ini? Di sebelah mereka, lusinan adik ipar perempuan yang muda dan cantik juga menatap sosok agung di depan mereka dengan terpesona. Aku berharap aku bisa berlutut di hadapannya dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun ibu mertua sudah tua, itu tidak memengaruhi kekaguman mereka pada Suke. Di era ini, satu-satunya orang yang bisa naik tahta dan menjadi kaisar dengan kemeriahan seperti itu adalah Suke. Dia adalah orang nomor 1 di Sky Blue dan Water Blue Planet. Bahkan dalam 9.000 tahun sejarah peradaban tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Jika Suke bukan menantu mereka, mungkin mereka sudah mulai untuk. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Suke hari ini adalah impian 900 juta gadis. Kalau begitu aku pergi, kalian tetap saja di halaman belakang. Ya, silakan. Mengangguk, Suke berbalik dan berjalan menuju Istana Emas. Dia menjadi kaisar hanya untuk misi dan mendapatkan hadiah. Oleh karena itu dia tidak siap untuk melalui prosedur rumit seperti kaisar kuno. Pelataran luar Istana Emas. Saat ini 12 area telah dibagi di kedua sisi alun-alun besar. Utusan dari 10 negara, negara Longxia, negara beruang, negara kebebasan, negara fashion, negara hari kecil, negara matahari terbenam, negara bir, negara gurun, negara kewirausahaan, dan negara daun maple masing-masing menempati suatu area. Adapun 2 area lainnya. Salah satunya adalah area pers yang digunakan untuk menyebarkan sosok agung Kaisar Suke. Area lainnya adalah tempat kerabat Suke dari harem menyaksikan upacara tersebut. Untuk utusan dari negara-negara seperti Boots Football Setback dan Picok, mereka hanya boleh tinggal di belakang, area yang paling terpencil. Di 12 area ini, yang pertama dan kedua di sebelah kiri masing-masing adalah Kerajaan Longxia dan Kerajaan Mao Xiong. Area pertama dan kedua di sebelah kanan masing-masing adalah area pers dan area keluarga. Penguasa agung planet biru langit dan biru air, utusan negara kebebasan sekarang hanya bisa tinggal di baris ketiga. Bahkan jika kamu sangat marah, kamu hanya bisa menggertakkan gigi dan menelannya. Area keluarga. Sekelompok pria tua dan anak muda menatap 108 anak tangga dengan wajah memerah karena kegembiraan. Kenapa Xiao Su belum keluar? Apa terjadi sesuatu? Mutua, Xiao Su bagaimana? Itu yang mulia. Bagaimana kamu bisa bersikap tidak sopan kepada yang mulia? Lao Bai dia pria anak perempuanku jadi kenapa aku tidak bisa memanggilnya Xiao Su? Haha bukankah yang mulia pria anak perempuanku? Yang mulia bukan lagi pemuda seperti dulu. Sudah waktunya untuk mengubah panggilanmu. Aku tidak akan berubah. Kalian berdua orang tua, kalian sudah tua, kenapa masih bertingkah seperti anak-anak? Jiang tua, kamu.
Pada saat ini suara Cui Jian terdengar dari pengeras suara besar di kedua sisi. Yang mulia telah tiba, semuanya harap tenang. Bab 92 naik tahta dan menjadi kaisar kitab kuning kaisar internal plus pedang Xuan Yuan. Yang mulia telah tiba, semuanya harap tenang. Begitu Cui Jian selesai berbicara melalui pengeras suara, orang bisa mendengar suara jarum jatuh di alun-alun yang besar. Tak terhitung pasang mata memandang ke arah 108 anak tangga. Tepat ketika utusan dari berbagai negara, reporter, dan kerabat para gadis berpikir bahwa Suke akan muncul. Aku melihat bayangan samudra emas perlahan naik dari atas aula tahta emas. Teratai emas dengan 9 kelopak bergoyang lembut di tengah samudra. Di bawah tatapan orang-orang dari berbagai negara serta sekelompok ayah mertua, saudara ipar, dan kakak ipar, bayangan lautan emas menutupi langit dalam sekejap mata. Itu menutupi seluruh istana dan area dengan radius puluhan mil. Awan gelap di langit tertiup dalam sekejap. Matahari muncul di balik awan. Di bawah fenomena langit dan bumi yang aneh, semua makhluk hidup terdiam. Bahkan para reporter yang membawa kamera dan menyiarkan acara tersebut secara langsung di seluruh dunia tetap berada di tempat mereka dan lupa untuk menjelaskan acara tersebut kepada pemirsa di ruang siaran langsung. Tepat pada saat ini, aku melihat seorang pria muda berjubah naga hitam berjalan keluar dari aula singgasana emas selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang kau ambil, tangga emas muncul di bawah kakimu. Di kehampaan, Suke berdiri di udara dengan tenang memandangi orang-orang yang terpana dari berbagai negara di bawah. Dan sekelompok orang tua dan muda. Para gangster itu benar-benar bekerja sama dengannya. Hari ini saya dengan ini mengumumkan bahwa bangsa-bangsi secara resmi dibubarkan. Kekaisaran Hanling secara resmi didirikan dengan nama negara Hanling dan dewa adalah Kaisar Hanling. Semua yang berada di atas wilayah Korea adalah milikku. Tetapi adakah yang keberatan? Setelah mengatakan itu, Suke melirik negara-negara seperti Rusia Freedom Dell di bawah satu persatu. Di bawah. Qin Lei Chen Tianfang Pak Tua Bai Pak Tua Mu Pak Tua Lin Pak Tua Jiang dan yang lainnya menatap Suke dengan senyum di wajah mereka dan mata memuja sosok tiada taraf dalam jubah naga hitam di kehampaan. Ini menantu laki-lakiku. Ini saudara ipar laki-lakiku. Ini adalah saudara ipar saya. Ini berasal dari kaisar negara Longxia saya. Para utusan dari negara Rusia dan lainnya menatap Suke dengan ekspresi terkejut dan tidak ada yang berani membantah. Negara Longxia saya tidak keberatan, Qin Lei berteriak dengan keras. Su Kun mengangguk dan melihat Rusia dan negara-negara lain lagi. Saat berikutnya, utusan dari negara-negara seperti Rusia dan Jepang semua merasa seolah-olah sedang memikul gunung yang berat di pundak mereka. Kakiku menekuk tanpa sadar. Gedebuk. Dengan suara itu semua orang berlutut di tanah. Saya tidak keberatan, saya utusan Kameda Rokuro akan bersujud kepada Kaisar Hanling Agung atas nama Kaisar. Utusan harian Rokuro Kameda bersujud di tanah dan berteriak dengan hormat. The Desert Country tidak keberatan. The Maple Leaf Country tidak keberatan. The Startup Nation tidak keberatan. Tidak ada keberatan dari negara Bir. Sunset Country tidak keberatan. Fashion Country tidak keberatan. Negara beruang tidak keberatan. Negara bebas tidak keberatan. Kerajaan Merak tidak keberatan. Kami menyampaikan hormat kami kepada Kaisar Agung Hanling, semoga Kaisar Agung hidup selamanya. Melihat orang-orang yang berlutut di bawah, Su Kun mengangguk. Mulai sekarang, Kekaisaran Hanling dan Kerajaan Longxia akan berteman selamanya. Siapapun yang tidak menghormati Longxia berarti tidak menghormati saya. Saya harap semua negara akan menjaga diri mereka sendiri. Cui Jian Jinsi, kalian urus sisanya. Siap Yang Mulia. Cui Jian dan yang lainnya membungkuk dan menerima perintah dengan hormat. Su Kun mengangguk dan melirik orang-orang di bawah lagi. Dia menuruni tangga emas di udara selangkah demi selangkah dan menghilang dari pandangan semua orang. Tanpa memperhatikan lagi apa yang terjadi di depan istana emas, Suke bergegas kembali ke harem. Saat bangsa-bangsa membungkuk, suara bandit itu bergema di benaknya. Berhasil menyelesaikan misi mendirikan negara dan menjadi kaisar. Mendapatkan kitab klasik internal Kaisar Kuning, sebuah metode kultivasi dan senjata suci pedang Xuan Yuan. Sayang, sudah selesai secepat ini? Di taman belakang, Lin Yutong, Bai Mengji, dan yang lainnya melihat Suke kembali dan berlari ke arahnya dengan gembira. Dalam sekejap, dikelilingi oleh aroma samar, Suke merasa terganggu. Sayang-sayangku, mainlah di sana dulu. Suamimu ada urusan lain, dia akan bersama kalian nanti. Oh, oke. Detik berikutnya, sosok Suke menghilang di depan para gadis. Ruang lingkuan. Suke dengan lembut membelai pedang Xuan Yuan di tangannya dan napas dingin menyebar melalui jari-jarinya dan ke seluruh tubuhnya. Suke tidak bisa menahan diri untuk bergidik. Apa-apaan ini? Apakah ini pedang Xuan Yuan?
Bukankah pedang Xuan Yuan adalah pedang jalan suci yang penuh aura sakral? Kenapa terasa jahat? Selain itu, pedang Xuan Yuan yang legendaris berwarna keemasan dengan ukiran matahari, bulan, dan bintang di satu sisi serta gunung, sungai, dan tumbuhan di sisi lain, melambangkan kekuatan jalan suci. Namun pedang di tangannya sehitam tinta, memancarkan aura dingin dan aneh. Meskipun tubuh alam jin dannya hanya menyentuhnya, dia merasa tidak nyaman. Ini jelas bukan pedang Xuan Yuan dalam legenda Longxia. Bajingan, apa yang terjadi? Kenapa berbeda dari yang aku kira? Tuan rumah, yang ada di pikiranmu adalah penampilan asli pedang Xuan Yuan. Kemudian, itu disempurnakan menjadi penampilan ini karena suatu alasan, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada pedang suci aslinya. Setelah Anda meneteskan darah untuk mengakui Tuan, pedang Xuan Yuan tidak akan lagi berpengaruh pada Anda. Mendengar ini, Suke mengerutkan kening. Awalnya adalah pedang jalan suci tetapi kemudian menjadi seperti ini. Ini. Sudahlah, aku hanyalah seorang kultivator fisik tahap jin dan ini bukan urusanku. Lebih baik aku tahan saja dan menunggu pendarahannya terjadi. Setelah memikirkannya, Suke dengan ringan membelai pedang Xuan Yuan dengan ujung jarinya. Tubuh fisik alam jin dan langsung terpotong dan jejak darah emas mengalir keluar dari ujung jari dan diserap oleh pedang Xuan Yuan. Setelah 3 napas, Suke merasa bahwa dia memiliki hubungan dengan pedang Xuan Yuan. Setelah 10 napas, swoosh, pedang Xuan Yuan langsung berubah menjadi aliran cahaya hitam dan bergegas ke dantiannya. Akhirnya itu melayang dengan tenang di atas lautan penderitaan berwarna keemasan. Senjata ajaib seperti itu pasti akan menjadi senjata hebat setelah memasuki dunia kultivasi. Berandal, integrasikan kitab klasik internal Kaisar Kuning untukku. Para perampok menerimanya dan mulai bergabung. Detik berikutnya, aliran informasi yang sangat besar mengalir ke dalam pikiran saya seperti air bah. Yang pertama adalah mengamati bintang-bintang dan menentukan tripod yang lain adalah merangkul bulan dan menjaga esensinya. Transformasi ketiga adalah keselarasan Kan dan Li dan transformasi keempat adalah naga dan harimau yang saling menyambut. 5 gunung dan sungai adalah Tungku dan 6 arah melakukan perjalanan ke Taiking. 7 kembali ke kekacauan menciptakan lubang 8 ekstrim putri menjadi bintang. 9 pemurnian dari Tru yang membakar malapetaka 10 kendali naga biru menghancurkan dunia bawah. 3.000 benih tahu kembali ke asal mereka dan naik ke istana kekaisaran di siang bolong. Di tepi kolam lingkuan Suke duduk bersila menyerap dan mencerna misteri yang terkandung dalam kitab klasik pengobatan internal Kaisar Kuning. Tidak ada waktu dalam berkultivasi. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Dunia luar. Penobatan Suke telah menjadi topik terpanas di internet. Kekaisaran Hanling berada di bawah pengelolaan 6 patriark dari 5 keluarga besar Cui Jian, Wang Chou, Zhang Teng, Lu Jing, Jin Xi, Hu Ke, dan Peng Qiang, serta 10 talenta terbaik dari berbagai industri yang diatur oleh Longxia. Semuanya teratur. Karena keberadaan kultivator Suke, tidak ada oposisi atau protes yang terdengar dari negara manapun. Beberapa orang Korea asli yang memiliki istri cantik meninggalkan kekaisaran Hanling dengan tergesa-gesa. Dia takut jika dia selangkah terlambat istrinya akan direkrut oleh Suke. Tentu saja ada juga orang yang ingin menawarkan istri cantik mereka sebagai ganti keuntungan dari Suke. Di antara para wanita dengan penampilan yang sangat cantik itu, 99% dari mereka tidak mau meninggalkan Hanling, berharap untuk disukai oleh Suke atau bahkan melahirkan anak-anak Suke. Namun, untuk bertemu dengan Kaisar Hanling, Suke sama sulitnya dengan naik ke surga. Bab 93 bersiap untuk pergi tiba di pinggang yang berputar. 5 bulan kemudian. Masih ada 3 hari sampai festival musim semi pada tanggal 17 Februari tahun 2026. Sekarang Ning Yutong dan Jiang Ni dibawa oleh kakek nenek mereka untuk belajar di Taman Kanak-kanak Kekaisaran Hanling. Di antara semua wanita, tidak termasuk 101 wanita yang tinggal sendiri, 100 wanita yang tersisa semuanya telah melahirkan anak untuk keluarga Su. Mereka adalah Lin Yutong yang Yimun yang Sui Lin Momo, Bai Mengji Zhou Ruo Ruo Lin Ruk Sui Qiu Yingying, Guan Sui Gu Jingjing Li Mengchen Long Fei Fei, Su Dili Zu Fujin Ji Bing Ning Wu Mengmeng, Lin Yiyao Xiao Yu Min Sen Lele Long Xiao Kui, Tong Xiao dan Dai Lushi Sen Muyu Kiao Dudu, Sen Li Peng Yue Yin Xiao Guo Xia Yun, Zhao Min Yang Yue Su Yue Xin Jiang Xiao Lin, Zong Xiao Qin Song Tian Tian Jiang Yue Xiao Wan Ying, Qin Yue Li Ming Lan Mo Xiao Yi Zu Ye, Ye Zhen Zhen Lin Su Xiao Ran Jiang Xiao Di, Tong Xiao Yu Jiang Yao Zhang Ning Zhang Nan, Duan Jie Cheng Lu Jiang Yixue Su Xiao Jing, Ye Yao Zhou Ni Han Xiao Ai Gulina, Zhang Yuying Chao Si Jiang Si Nyan Wu Xiao Yi, Yu Yao Yao Fu Linger Jiang Xiao Nan Li Xiao Liang, Su Xiao Ning Zhou Xiao Chun Wu Hani Zhang King Yi, Xia Hao Yu Lin Dai Yu Sui Bao Cha Jia Yuan Chun,
Jia Tanchun Si Xiang Yun Miao Yu Jia Yingchun. Jia Si Chun Wang Si Feng Jia Kiao Jiliwan. Qin Keking Li Ziran Song Hui Sun Zhen. Kim Hee Yang Nara Choi Byung Ah Choi Min Yun. Choi Hyuk Yeon Choi Min Rie Choi Ho Hyun Park Yeon Hee. Lee Yo Jin Lee Yo Mi Hong Jin Yang Jung Ye Hee. Lee Yun Ah Kim Borim San Su Yeon Lim So Won. Coba saya lihat berapa banyak dari mereka yang masih saya ingat. Jumlah total keturunannya adalah 126. Di antaranya ada 26 pasang anak kembar. Sangat aneh karena suatu alasan tidak ada anak kembar laki-laki dan perempuan sama sekali. Adapun hadiah, 4 lagi jalan keluar ruang titik tetap telah ditambahkan dan sekarang ada 6 yang tersedia. Selebihnya adalah beberapa pil anti penuaan dan umur panjang. Dan tingkat kultivasi Suke juga mencapai tingkat ke-9 pemurnian Qi dengan mengandalkan kitab klasik internal Kaisar Kuning. Selama kamu mencapai tahap pendirian yayasan, kamu bisa terbang jarak jauh dengan pedang. Adapun alam kultivasi fisik, itu masih pada tahap awal inti emas. Jika dia ingin menjadi lebih kuat lagi, dia akan membutuhkan seorang kultivator wanita setidaknya di tingkat pendirian yayasan untuk membantunya memiliki anak. Taman belakang harem. Suamiku, apakah kamu siap untuk pergi ke... Lin Yutong berbicara dengan lembut. Saat ini dia dan Yang Yi, Mun Yang Sui, Lin Momo, dan Bai Mengji telah hamil selama lebih dari 8 bulan. Kira-kira 1 bulan lagi bayi itu akan lahir. Ya, setelah festival musim semi ini, aku akan bersiap untuk berangkat ke dunia kultivasi. Namun, kamu tidak perlu khawatir setelah tiba di dunia kultivasi, aku masih bisa dengan bebas bepergian antara dunia kultivasi dan dunia kita. Saat Suke berbicara, dia mengulurkan tangannya dengan tatapan lembut dan membelai perut buncit Lin Yutong dan Bai Mengji. Suami, kami akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Ketika saatnya tiba, mari kita semua kembali ke ruang lingkungan. Lingkungan di sana bagus dan cocok untuk membesarkan anak. Iya suami, kami tidak ingin tinggal di istana, kami ingin kembali ke ruang lingkungan. Suami, kami ingin kembali ke ruang lingkungan, setujui saja. Melirik gadis-gadis itu, Suke tersenyum dan mengangguk oke. Ketika kita pergi kalian semua masuk ke ruang lingkungan dan aku akan mencari beberapa bidan untuk membawa kalian semua pergi. Di masa depan kita akan kembali kapanpun kalian merindukan keluarga kalian. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya, menelepon Cui Jian dan memintanya untuk mencari bidan. 2 hari kemudian, tanggal 16 Februari tahun 2026 malam tahun baru. Perjamuan akbar diadakan di alun-alun besar di depan Istana Emas. Suke memanggil kepala dari 5 keluarga besar Wang Chao dan istrinya dari 6-10 talenta terbaik Longxia yang membantu mengelola kekaisaran dan sekelompok ayah mertua dan ibu mertua. Perjamuan pernikahan berlangsung hingga pukul 1 pagi. Masing-masing ayah mertua dan ibu mertua menerima pil umur panjang dan Suke memerintahkan orang untuk mengirim mereka kembali di dalam Istana Emas. Suke duduk tinggi di atas singgasana naga. Cui Jian Li Gongsun Zheng Zihao Gu Yu Jingxin Kula Wang Chao Zhang Teng Lu Jing Jin Sihu Kepeng Qiang dan Longxia 10 talenta terbaik ada di kedua sisi. Mulai besok aku akan pergi ke Bermuda dan mengasingkan diri di sana. Operasi kekaisaran akan diserahkan kepadamu. Jangan mengecewakanku. Mohon tenang Yang Mulia, kami akan bekerja sama untuk membantu Yang Mulia mengelola kekaisaran. Meskipun para menteri di bawah bingung, tidak ada yang mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Di dalam hati mereka, kata-kata Suke adalah titah paling suci di antara semua titah suci. Ini adalah pil memperpanjang hidup, 2 untuk masing-masing dari kalian. Jika kamu bisa mengelola kekaisaran dengan baik, aku akan membimbingmu di jalur kultivasi. Setelah mengatakan itu, Suke melemparkan pil umur panjang kepada orang-orang di bawah. Cui Jian dan yang lainnya sangat gembira memegang pil itu. Memulai jalan latihan spiritual adalah impian banyak orang. Sekarang mereka memiliki kesempatan itu. Kami berterima kasih kepada Yang Mulia atas rahmatnya. Cui Jian dan yang lainnya berlutut dan bersujud. Tidak perlu sungkan, semuanya berdiri. Baik Yang Mulia. Oke, jika kamu tidak ada kegiatan lain, kembali dan istirahat lebih awal. Suke mengatakan ini dan melambai kepada semua orang. Aku akan pergi sekarang. Menyaksikan Cui Jian dan yang lainnya pergi. Suke berdiri dan berjalan menuju harem. Tidak ada kata-kata yang terucap malam itu. Hari kedua. Begitu matahari terbit semua gadis berkumpul di taman belakang. Sayang-sayangku, suamimu akan membawamu ke dunia kultivasi hari ini untuk melihat dunia seperti apa itu. Suami cepat bawa kami pergi, kami ingin kembali ke ruang angkasa. Haha oke. Tak lama kemudian, keindahan itu menghilang di taman belakang istana. Sosok Suke juga menghilang. 10 menit lagi. Sosok Ye Fan muncul di tempat Suke baru saja menghilang. Aku melihat sebuah pedang hitam terbang keluar dari antara alisnya dan dalam sekejap mata pedang itu terbang ke udara dan menghilang. 14 jam, kejutan negara bebas JFK. Suke berubah menjadi penampilan Ye Fan berjalan keluar dari bandara dengan santai.
Meskipun penerbangan berlangsung selama 14 jam karena perbedaan waktu memutar pinggang masih pukul 8 pagi di hari yang sama. Karena saya sedang lewat negara bebas, saya mungkin juga bisa melihat-lihat di sini. Lihatlah betapa bebasnya negara bebas itu. Bang bang bang. Tidak lama setelah Suke berjalan keluar dari bandara, suara tembakan terdengar di jalan diikuti oleh jeritan ketakutan para pejalan kaki. Lihat sekeliling. Saya melihat 3 mobil polisi mengejar sebuah Cadillac tua. 3 gangster mengenakan penutup wajah hitam menjulurkan kepala mereka dari jendela penumpang dan belakang Cadillac dari waktu ke waktu dan menembaki mobil polisi di belakang mereka. Beberapa orang yang lewat tidak dapat menghindar dan tertabrak Cadillac dan terlempar lebih dari 10 meter hingga tewas di tempat. Ini layak menjadi negara bebas, ini benar-benar bebas. Sambil menggelengkan kepalanya, Suke mengabaikannya dan mulai berjalan-jalan di sepanjang jalan. Sekarang ada 201 wanita di ruang itu dan dia tidak tertarik pada kuda asing berambut pirang yang dia temui di jalan. Wanita negara bebas berdarah murni benar-benar tidak memenuhi standar estetikanya. Lebih baik memiliki darah campuran, tetapi sayang sekali aku belum bertemu dengan yang berpenampilan menarik. Bab 94 akhirnya tiba di dunia kultivasi. Hari berikutnya. Garis pantai Bermuda. Jaraknya hanya lebih dari 10 mil dari pusat segitiga. Saat itu sudah malam. Suke memandang lautan luas dengan ekspresi tenang. Setelah melintasi jarak lebih dari 10 mil ini, dia akan memasuki dunia asing lainnya. Aku tidak tahu di mana ujung yang lain atau apakah itu berbahaya. Namun, bahkan jika itu berbahaya, dia akan pergi. Bandit, apakah kamu tahu apa ujung yang lain itu? Ujung yang lain tentu saja adalah jalan keluar. Anda akan tahu begitu Anda pergi ke sana. Wah, bukankah ini semua omong kosong? Dia menghela napas ringan dan aliran cahaya hitam keluar dari dantiannya seketika berubah menjadi pedang sepanjang 3 inci dan selebar 3 kaki yang melayang di depan Suke. Saat prajurit itu pergi, pedang Xuan Yuan berubah menjadi aliran cahaya dan dalam sekejap muncul di tengah segitiga besar legendaris yang menakutkan dan misterius. Pusaran berbentuk corong spiral besar mengaduk air laut dalam radius ratusan meter. Mungkinkah semua pesawat terbang, kapal perang, dan kapal yang menghilang jatuh ke dalam pusaran ini? Suke mengamati sejenak lalu melompat ke dalam pusaran itu. Dengan kekuatan fisiknya saat ini di tahap Jindan, dia tidak khawatir dicekik oleh pusaran air. Selain itu, para bandit tidak memperingatkan kami tentang bahaya apapun. Dalam sekejap, sosok Suke muncul di dasar pusaran air berbentuk corong. Dalam sekejap, rasanya seperti kekuatan puluhan ribu ton meremas tubuhnya seolah-olah akan menggilingnya menjadi berkeping-keping. Namun pada akhirnya tidak ada bahaya yang menimpanya. Gedebuk. Suke jatuh ke tanah. Mendesis. Apakah ini kapal dan pesawat yang jatuh? Apakah mereka diperas menjadi silinder? Melihat beberapa silinder di bawahnya, Suke membuat beberapa tebakan di benaknya. Sepertinya mereka yang meninggal dengan sangat menyedihkan. Sambil menghela napas, Suke berbalik dan melihat sekeliling. Sepertinya ini adalah sebuah gua. Tapi kenapa air laut tidak mengalir masuk? Seluruh ruangannya memiliki panjang dan lebar puluhan ribu meter dan tinggi puluhan meter. Selain kolong-kolong yang tampak tertekan di bawah dan platform seperti altar yang bersinar di area tengah. Ada banyak tanaman tak dikenal yang tumbuh di kejauhan. Bandit, tempat apa ini sebenarnya? Tuan rumah, ini adalah satu-satunya cara bagi para praktisi planet ini untuk pergi ke dunia kultivasi. Platform tengah adalah susunan teleportasi. Anda hanya perlu berdiri di atasnya dan susunan itu akan otomatis mulai dan menteleportasi Anda ke dunia kultivasi. Bukankah susunan teleportasi ini membutuhkan batu roh untuk diaktifkan? Juga, tanaman apa itu di sana? Arai teleportasi ini didirikan oleh orang kuat yang telah menyentuh ranah aturan. Ia dikendalikan dan dioperasikan oleh kekuatan aturan, jadi tidak perlu batu roh. Selama Anda mencapai ranah itu, Anda bisa melakukannya.